Orang-orang sering berkata bahwa rumah adalah tempat paling damai, tempat perlindungan di mana kau kembali setelah hari yang melelahkan. Aku pun mempercayai hal itu di dalam sarang yang telah kuhabiskan 10 tahun masa mudaku untuk membangunnya. Namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa justru di tempat perlindungan inilah, di kamar mandi mewah yang kudesain sendiri, sebuah adegan kotor akan terjadi. Sebuah pengkhianatan kejam yang mengubah rumahku menjadi panggung tragedi. Dan aku, yang selama ini menjadi istri yang berbakti sepenuhnya, terpaksa menjadi sutradara dadakan dan merancang sebuah perayaan yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh suamiku maupun keluarganya seumur hidup mereka. Sore itu, aku memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya. Itu adalah ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Sebuah tonggak penting yang sudah lama kunantikan dengan penuh kerinduan. Aku membatalkan rapat penting dan menyingkirkan semua pekerjaan di jaringan pusat kebugaran dan spa milikku untuk menyiapkan makan malam yang sangat istimewa bagi suamiku secara pribadi. Dalam perjalanan pulang, aku bahkan mampir ke toko minuman impor untuk membeli sebotol anggur vintage terbaik yang selalu diimpikan Mas Aditya, suamiku, untuk dicicipi suatu hari nanti. Hatiku dipenuhi kebahagiaan sederhana saat membayangkan wajahnya yang penuh kejutan dan kegembiraan ketika melihat semua yang telah kusiapkan. 10 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Kami telah melewati banyak pasang surut bersama, dan aku selalu percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk mengatasi segalanya. Begitu mobilku berbelok ke jalan masuk villa kami di kawasan Jakarta Selatan, aku menyadari sesuatu yang aneh. Pintu depan sedikit terbuka, tidak terkunci seperti biasanya. Aku mengerutkan kening, tetapi kemudian berpikir, pasti itu Sari, asisten rumah tangga muda kami, yang mungkin keluar sebentar untuk membuang sampah dan lupa mengunci pintu. Aku masuk ke dalam rumah dengan tas belanjaan dan botol anggur di tangan. Villa yang luas itu terasa sunyi, tidak seperti biasanya. Biasanya jam segini, Sari akan menyambutku dan dengan riang bertanya tentang hariku. Tapi hari ini tidak ada seorang pun yang terlihat. "Sari, apa Mas Aditya sudah pulang?" Tanyaku dengan suara lantang. Tapi hanya keheningan yang menjawabku. Mungkin gadis itu sudah pulang kampung ke Jawa Tengah untuk menengok keluarganya, seperti yang ia minta izin padaku beberapa hari lalu. Dan suamiku pasti belum pulang dari kantor. Baiklah, kalau begitu aku punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan segalanya. Kejutannya akan menjadi lebih besar. Aku meletakkan barang-barang di meja dapur, melepas blazer kerjaku sehingga aku hanya mengenakan gaun sutra ringan, dan mulai menata semuanya. Saat melewati ruang tamu, pandanganku terhenti pada pintu kamar mandi utama di lantai dasar. Pintu yang secara teori hanya dikhususkan untuk kami berdua itu sedikit terbuka, dan seberkas cahaya redup bersinar dari dalam ke lorong. Aku mendengar suara air mengalir, bukan pancuran shower, tapi suara irama teratur dari yang sedang diisi. Jantungku berdegup kencang. Mas Aditya sudah pulang. Kenapa dia tidak memberitahuku? Pasti dia ingin memberiku kejutan juga. Pikiran itu membuatku tersenyum. Aku berjinjit mendekat, berniat untuk mengagetkannya. Namun, ketika aku hanya berjarak beberapa langkah dari pintu, aku tiba-tiba berhenti. Suara air terus berlanjut, tetapi sekarang ada suara lain yang bercampur di dalamnya. Tawa. Bukan dari satu orang, tapi 2 orang. Tawa berat dan hangat, yang kuhafal sampai ke setiap helai napasnya. Datang dari Mas Aditya, dan satu lagi, tawa melengking yang renyah. Suara yang kudengar setiap hari. "Ah, Bapak bisa saja." Itu suara Sari. Darah di nadiku membeku. Seluruh tubuhku lumpuh seolah tersengat listrik. Tidak, itu tidak mungkin. Pasti aku salah dengar. Sari sudah pulang kampung. Pasti dia menyalakan TV di dalam sana. Aku berpegang pada alasan konyol ini dan menyandarkan tanganku yang gemetar ke dinding.
tapi suara-suara yang menyusul menghancurkan segala bentuk penyangkalan diri. Suara kecipak air, bisikan, dan erangan pelan yang tak salah lagi. Rasanya seperti 1000 jarum beracun menusuk langsung ke gendang telingaku, menembus dada, dan menancap di jantungku. Aku merasa dunia berputar di sekelilingku. Kakiku hampir tidak bisa menopang tubuhku. Aku menahan diri pada dinding, berayun, dan bergerak mendekat untuk mengintip melalui celah pintu. Dan kemudian aku melihatnya, sebuah gambaran yang mungkin tidak akan kulupakan bahkan di akhirat nanti. Di tengah uap di bawah cahaya kuning hangat kamar mandi, Mas Aditya, pria yang telah berbagi 10 tahun hidup bersamaku, duduk di dalam whirlpool, dan di hadapannya, tanpa sehelai benang pun, duduk Sari. Dia bersandar di tepi bak mandi. Kaki panjangnya bertumpu di bahu suamiku. Mas Aditya memijat punggung polos gadis itu sambil berbicara dengannya dan tersenyum mesra. Mereka mandi bersama di bak mandiku, di rumahku, tepat pada ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Anehnya, aku tidak menangis. Tidak ada air mata yang keluar. Rasa sakit yang ekstrim itu sepertinya berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan tajam. Aku merasa seolah-olah ada monster yang baru saja terbangun dari kedalaman jiwaku. Aku diam-diam mundur, selangkah demi selangkah, tanpa membuat suara sedikit pun. Aku tidak berteriak. Aku tidak menggedor pintu. Aku tidak melakukan apapun yang biasanya dilakukan oleh istri yang dikhianati. Pikiranku kosong. Tapi pada saat yang sama, sangat jernih. Aku langsung naik ke lantai 2. Aku masuk ke kamar tidur kami dan kemudian ke kamar Sari. Aku membuka lemari mereka. Dengan ketenangan yang menakutkan, aku mulai mengumpulkan semua pakaian mereka. Dari setelan jas mahal Mas Aditya dan gaun-gaun sutra bermerek milik Sari, sampai ke pakaian dalam terakhir. Aku mengambil semuanya. Tidak menyisakan sehelai benang pun. Aku juga mengumpulkan handuk, ponsel, dan dompet mereka yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Aku membawa semuanya ke bawah dan melemparnya ke sudut gelap gudang penyimpanan, lalu menguncinya. Kemudian aku kembali ke lorong di depan kamar mandi. Tawa dan permainan mereka masih terdengar, menjijikkan dan melengking. Aku menutup pintu dengan pelan, mengambil gantungan kunci dari tasku, dan mencari kunci untuk kamar mandi utama. Aku menyelipkannya ke dalam lubang kunci. Suara logam beradu logam menghasilkan bunyi klik kering. Aku memutar kuncinya. Klik kedua terdengar. Mereka terkunci di dalam, telanjang bulat, tanpa pakaian, tanpa ponsel, tanpa jalan keluar. Setelah itu, aku dengan tenang pergi ke ruang tamu dan duduk di sofa kulit yang empuk. Aku mengambil ponselku, membiarkan jariku meluncur cepat di layar, dan membuka WhatsApp. Aku mencari grup chat dengan nama cantik, Keluarga Besar Wiryo, yang berisi mertuaku, paman, bibi, dan sepupu-sepupu Mas Aditya. Aku menarik napas dalam-dalam dan menulis pesan dengan nada ceria dan antusias. Halo semuanya, aku punya kejutan besar malam ini. Kita mengadakan pesta yang sangat istimewa di rumah kami. Aku ingin mengundang kalian semua untuk datang sekarang juga merayakannya bersama kami. Akan ada pertunjukan air yang benar-benar spektakuler, yang pasti tidak akan pernah kalian lupakan. Aku menekan tombol kirim. Nada notifikasi berbunyi. Aku meletakkan ponsel di meja, bersandar ke sofa, dan memejamkan mata. Gedoran di pintu dan teriakan panik dari kamar mandi sudah mulai mencapai telingaku. Senyum sedingin es terbentuk di bibirku. Pesta kejutanku baru saja dimulai. Teriakan panik Mas Aditya dan tangisan melengking Sari bergema di balik pintu kamar mandi, tetapi itu tidak lagi menyentuh hatiku. Itu hanya suara latar dari film bisu yang berputar di benakku. Sebuah film berdurasi 10 tahun, berjudul Kebahagiaan. 10 tahun yang lalu, aku adalah Ratna, wanita muda berusia 26 tahun dengan masa depan cerah di hadapanku.
Aku baru saja menerima beasiswa penuh untuk S2 bisnis di sebuah universitas bergengsi di London, tiket emas yang telah kuusahakan tanpa lelah. Seluruh keluargaku dan teman-temanku ikut bahagia. Mereka bilang aku akan segera merentangkan sayap dan terbang ke langit yang lebih besar. Tapi kemudian aku bertemu Aditya. Dia 2 tahun lebih tua dariku, manajer pemasaran di anak perusahaan tempat aku magang. Dia memiliki penampilan yang elegan, senyum hangat, dan pesona yang mampu melelehkan hati yang paling dingin sekalipun. Dia mengejarku dengan ketekunan dan romansa. Dia tidak menjanjikan hal-hal yang jauh. Dia hanya berkata, "Tetaplah di sini bersamaku, Ratna. Langitmu tidak harus berada di tempat yang jauh. Langit itu bisa ada di sini, di pelukanku." Dan aku, wanita yang selama ini selalu kuat dan rasional, menyerah. Aku melepaskan impian Londonku, beasiswa itu, karir menjanjikan yang menantiku. Aku memilih dia. Aku memilih masa depan yang aku yakini akan penuh dengan sinar matahari dan laut biru. Pernikahan kami dirayakan dengan restu semua orang. Orang tuaku sedikit sedih melepaskan putrinya, tetapi merasa lega melihatku bahagia. Ibu mertuaku, Bu Laras, saat itu adalah wanita yang sangat pengertian. Dia memegang tanganku dan memberiku nasihat. "Ratna, Adityaku ini sedikit kekanak-kanakan dengan jiwa seniman. Sekarang setelah kau masuk ke rumah ini, jadilah istrinya dan juga temannya. Bimbing dia untuk ibu. Ya, mulai hari ini kau adalah putriku." Aku terharu sampai meneteskan air mata, dan berjanji pada diri sendiri bahwa aku akan mencintai keluarga ini seolah-olah keluargaku sendiri. Tahun-tahun pertama pernikahan adalah madu murni. Kami tinggal di kontrakan kecil yang selalu penuh tawa. Aku memutuskan untuk tidak bekerja sebagai karyawan. Dengan sedikit modal yang diberikan orang tuaku sebagai hadiah, aku membuka pusat kesehatan kecil yang mengkhususkan diri pada perawatan herbal dan spa tradisional. Itu adalah hasratku, dan aku ingin mengubahnya menjadi profesiku. Mas Aditya mendukungku tanpa syarat. "Lakukan apa yang kau cintai," katanya. "Aku akan mengurus sisanya." Tapi hidup bukanlah dongeng. Pada awalnya, pusat kesehatanku mengalami banyak kesulitan, dan pekerjaannya pun tidak berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana kami hanya memiliki sisa beberapa ratus ribu rupiah untuk bertahan hidup seminggu. Tetapi kami tidak putus asa. Aku bekerja sampai larut malam, meracik produk, melayani pelanggan sendiri. Setelah jam kerjanya, dia membantuku menyebarkan brosur dan membersihkan tempat itu. Di hari-hari sulit itu, cinta kami tumbuh semakin kuat. Aku berpikir bahwa dengan dia di sisiku, aku bisa mengatasi rintangan apapun. Dan usaha itu membuahkan hasil. Pusat kesehatanku mulai dikenal. Pelanggan bertambah setiap hari. Dari tempat kecil, aku berekspansi menjadi jaringan 3 pusat kebugaran besar di kota. Uang mulai mengalir. Hal pertama yang kulakukan bukanlah membeli barang untuk diriku sendiri, tetapi membeli sebuah villa di kawasan pengembangan baru. Rumah luas dengan taman agar mertuaku nyaman saat berkunjung. Aku tidak ragu sedetik pun untuk mendaftarkan rumah itu atas nama kami berdua. Aku pikir itu adalah buah dari usaha bersama kami. Aku membelikan Mas Aditya mobil mewah, agar dia bisa bepergian dengan nyaman, agar dia tidak perlu kepanasan atau kehujanan. Aku memberi ibu mertuaku perhiasan berlian dan tas desainer yang sebelumnya hanya berani dia lihat di majalah. Aku mengatur posisi tetap untuk adik iparku di perusahaan teman. Aku melakukan semuanya tanpa perhitungan, dengan pemikiran sederhana bahwa mereka adalah keluargaku. Dengan dukungan finansial yang kuat yang kubawa, Mas Aditya juga naik cepat dalam profesinya. Dia dipromosikan menjadi direktur pemasaran umum dan menjadi pria yang sukses dan terawat. Dia semakin sibuk, tetapi cinta yang dia tunjukkan padaku sepertinya tidak berubah. Dia menelponku setiap hari saat makan siang, membelikanku hadiah kejutan,
membisikkan kata-kata cinta setiap malam. Aku berhutang banyak kesuksesan hari ini padamu. Dia selalu berkata, kau adalah wanita paling luar biasa dalam hidupku. Aku tenggelam dalam kata-kata ini. Aku bangga tidak hanya atas kesuksesan profesionalku, tetapi juga memiliki suami yang sangat mencintaiku dan mertua yang menghargaiku. Aku percaya aku adalah wanita paling bahagia di dunia. Aku tidak tahu bahwa semuanya hanyalah ilusi. Bahwa suami yang kupercayai buta-buta itu diam-diam menggunakan kilauan yang kuberikan padanya untuk membangun dunia lain di belakangku. Sebuah dunia penuh dosa, di mana aku hanya bayangan kabur. Dan aku juga tidak tahu bahwa keputusanku untuk meringankan beban suamiku, murni karena belas kasih, akan menjadi tindakan yang membuka pintu bagi ular berbisa untuk menghancurkan rumahku. Kehidupan kami berlanjut dalam kelimpahan palsu ini. Bisnisku berkembang pesat. Pekerjaan Mas Aditya menjadi semakin menuntut. Dia sering harus bepergian untuk urusan bisnis, menjamu klien penting hingga larut malam. Aku memahaminya sepenuhnya. Aku mengerti tekanan seorang pria di posisi tinggi. Aku membatasi diri untuk mendukungnya dalam bayang-bayang, mengurus makanannya dan istirahatnya. Hatiku sakit melihatnya pulang kelelahan dan masih harus mencuci atau menyetrika pakaiannya sendiri. Aku merasa kasihan padanya. Bagaimana kalau kita mempekerjakan seseorang untuk membantu di rumah, sayang? Usulku. Belakangan ini kau kelihatan sangat lelah. Dengan seseorang yang membantu urusan rumah tangga, kau akan punya lebih banyak waktu untuk istirahat. Awalnya, Mas Aditya menolak. Dia memegang tanganku dan berbicara dengan suara terharu. Itu tidak perlu, sayangku. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku tidak ingin orang asing di rumah. Itu akan menghilangkan keintiman kita. Ketika mendengar itu, cintaku padanya semakin tumbuh. Tapi setelah aku mendesak beberapa kali dan mengatakan padanya bahwa aku juga sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk mengurusnya sebagaimana layaknya, dia dengan enggan setuju. Baiklah, aku akan lakukan apa yang kau mau. Tapi kita harus menemukan seseorang yang bisa dipercaya dan tidak banyak bicara. Aku tidak suka orang yang suka bergosip. Dan kemudian Sari muncul. Seorang kerabat jauh dari ibu mertuaku merekomendasikannya kepada kami. Kali pertama aku melihatnya, dia memberikan kesan yang sangat baik padaku. Dia adalah gadis berusia hampir 19 atau 20 tahun, dengan wajah oval dan mata hitam besar yang selalu menatap orang lain dengan malu-malu dan takut. Dia sudah yatim sejak kecil. Ibunya sakit-sakitan di kampung. Dia memiliki beberapa adik yang masih sekolah. Dia harus putus sekolah untuk datang ke kota dan mencari nafkah. Begitu kata kerabat itu padaku. Ketika mendengar ceritanya, aku merasa sangat iba. Aku menatap gadis kurus dan pucat ini dalam pakaian lamanya yang lusuh, dan hatiku tergerak. Aku memutuskan untuk mempekerjakannya segera, dengan gaji yang bahkan lebih tinggi daripada karyawan lain yang lebih berpengalaman. Aku memperlakukannya seperti adik perempuan. Aku membelikannya baju baru, memberinya segala kebutuhan kebersihannya. Sari, anggap ini rumahmu sendiri. Kalau ada masalah, jangan ragu bilang sama ibu, kataku padanya. Sari terbukti sebagai pegawai yang sangat rajin dan menjaga privasi. Dia melakukan semua pekerjaan rumah, dari membersihkan, memasak, hingga mencuci dengan sempurna. Dia memasak dengan enak dan selalu tahu cara memvariasikan menu agar sesuai dengan selera kami. Dia pendiam dan selalu bekerja dalam keheningan, tidak pernah mencampuri urusan rumah. Aku sangat puas. Aku percaya aku telah menemukan orang yang ideal. Mas Aditya tampak agak tidak nyaman pada awalnya, tetapi perlahan dia mulai terbuka. Dia memuji masakan Sari, kerajinannya. Ibu mertuaku setiap kali berkunjung juga memujinya. Gadis ini adalah harta karun, cekatan, bersih, dan juga baik hati. Ratna, nak, kau punya mata yang bagus dalam menilai orang. Aku tidak tahu bahwa di balik penampilan lugu dan rentan ini, ada perhitungan penuh kedengkian. Aku tidak tahu bahwa kebaikanku telah menjadi alat,
paspor yang memungkinkannya menembus rumahku dan mengambil semua yang menjadi milikku. Tanda-tanda pertama sangat halus, begitu halus sehingga aku mengabaikannya. Sekali waktu, ketika aku kembali dari perjalanan bisnis, aku menemukan vas bunga lili putih di meja makan. Bunga yang membuatku alergi. Aku bertanya padanya, dan Sari menjawab dengan ragu-ragu. Saya melihatnya sangat cantik, jadi saya membelinya untuk hiasan. Maafkan saya, Bu Ratna, saya tidak tahu Ibu alergi. Mas Aditya segera membelanya. Ah, sudahlah sayang, gadis itu tidak tahu. Dia melakukannya dengan niat baik, jangan memarahinya. Aku pun tidak memikirkannya lagi. Kesalahan sederhana. Aku tidak tahu itu adalah ujian, provokasi tersembunyi. Kemudian ada kesempatan ketika aku memergoki Sari mengenakan baju tanpa lengan berpotongan rendah atau celana pendek saat membersihkan rumah. Ketika dia melihatku, dia cepat-cepat menutupi dirinya dengan jaket dan ekspresi bersalah. Maaf Bu Ratna, semua baju saya basah, saya hanya pakai ini sebentar. Lagi-lagi Mas Aditya melompat membelanya. Di panas begini, wajar gadis itu berpakaian begitu, supaya lebih adem. Kau terlalu kaku. Hanya ada kita bertiga di rumah. Tidak ada yang peduli. Lagi-lagi, aku tetap diam. Aku menyalahkan diriku sendiri. Aku terlalu menuntut, terlalu curiga. Tapi hal-hal menjadi semakin jelas. Aku mulai memperhatikan tatapan aneh yang diberikan Mas Aditya pada Sari. Lirikan rahasia yang berlangsung lebih lama dari biasanya. Saat-saat dia secara tidak sengaja menyentuh tangannya ketika memberikan sesuatu. Lelucon dengan nada yang agak lebih intim. Aku merasakan kegelisahan samar. Tetapi setiap kali aku mencoba mengatakan sesuatu, dia menepisnya dengan argumen yang sepenuhnya logis. Gadis itu lugu dan kasihan. Jangan perlakukan dia seperti itu. Kau bosnya, kau harus sedikit lebih murah hati. Jangan biarkan cemburu buta merusak suasana keluarga. Dia mengubah kekhawatiran sahku menjadi keegoisan dan kekejaman. Dia membangun citra korban sempurna di sekitar Sari. Seorang wanita muda tak berdosa yang ditindas oleh bos yang sulit. Dan aku menjadi penjahat tanpa sadar dalam drama ini. Aku tidak tahu bahwa sementara aku menyiksa diri sendiri, hubungan berdosa telah mulai bertunas di belakangku. Hanya menunggu untuk mekar di rumahku sendiri. Perasaan gelisah itu seperti awan hitam. Awalnya hanya titik kecil di cakrawala, tetapi tumbuh dan menyebar hingga menutupi seluruh langit biruku. Aku mencoba menepis pikiran negatif dan mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku terlalu sensitif. Tetapi perilaku aneh Mas Aditya dan Sari menjadi lebih sering, lebih jelas, dan mencegahku untuk terus menutup mata. Semuanya dimulai dengan hal-hal kecil. Mas Aditya mulai memberikan perhatian yang tidak biasa pada penampilannya. Dia membeli lebih banyak baju baru, mulai menggunakan parfum yang lebih mahal, dan menghabiskan lebih banyak waktu di depan cermin setiap pagi. Ketika aku bertanya, dia membatasi diri dengan senyuman. Aku harus menjaga citraku kan? Istriku adalah pengusaha hebat. Penjelasan itu terdengar manis, tetapi aku merasa ada yang tidak pas. Dia tidak berubah untukku, tetapi untuk orang lain. Kemudian ada malam-malam ketika dia mengaku harus bertemu mitra bisnis, tetapi pulang tidak berbau alkohol, hanya bau parfumnya. Dia juga mulai melakukan panggilan telepon rahasia. Dia sering pergi ke balkon dan menutup pintu kaca untuk berbicara. Ketika aku mendekat, dia menutup telepon dengan tergesa-gesa. Urusan bisnis, bukan apa-apa sayang, katanya. Kerahasiaannya membuatku sangat kesal. Kami mulai mengalami pertengkaran kecil dan momen hening yang tegang. Suasana di rumah tidak lagi sehangat dulu. Dan kemudian suatu malam, aku menemukan bukti pertama, bukti yang tak terbantahkan. Saat mengumpulkan pakaian kotornya untuk dimasukkan ke mesin cuci, aku menemukan noda lipstik merah ceri di kerah kemeja putihnya. Jantungku menegang. Aku tahu pasti itu bukan lipstikku. Aku menggunakan warna yang berbeda dan tidak pernah punya kebiasaan meninggalkan bekas di pakaian suamiku.
Aku berdiri membeku di kamar mandi, memegang kemeja itu di tanganku, dan merasa seolah-olah sedang memegang pisau yang baru saja menyikamku. Aku tidak membuat keributan saat itu. Aku mencoba tetap tenang. Aku menyisihkan kemeja itu dan menunggu Mas Aditya keluar dari kamar mandi. Ketika dia keluar dengan handuk di pinggangnya, aku menunjukkan kemeja itu dan mencoba menjaga suaraku agar tidak gemetar. Bisa kau jelaskan noda lipstik ini padaku? Mas Aditya melihat noda itu dan wajahnya berubah sesaat. Tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan bahkan tertawa wajar. Oh, itu pasti terjadi saat makan malam dengan rekanan. Sekretaris mereka minum terlalu banyak dan menyenggolku secara tidak sengaja saat kami bersulang. Bukan apa-apa sayang, jangan berpikiran buruk. Dia mendekat untuk memelukku, tapi aku mundur dan menatapnya dengan dingin sedingin es. Hanya kecelakaan, kau yakin? Tentu saja, katanya dengan suara tegas. Apa kau tidak percaya padaku? Pernahkah aku membohongimu dalam 10 tahun ini? Pertanyaannya seperti belati yang diputar di lukaku. Ya, selama 10 tahun aku telah mempercayainya secara buta. Dan kepercayaan inilah yang sekarang membuatku merasa seperti orang bodoh. Baiklah, aku tidak akan berdebat lagi. Aku akan mencuci kemeja ini sendiri biar benar-benar bersih, kataku dan berbalik, meninggalkannya bingung di kamar. Tetapi aku tidak mencuci kemeja itu. Aku menyimpannya dengan hati-hati dalam kantong dan menyembunyikannya di lemariku. Itu akan menjadi bukti pertama. Sejak malam itu, aku bukan lagi Ratna yang naif. Aku memulai penyelidikanku sendiri. Penyelidikan diam-diam yang menyakitkan. Aku mulai memperhatikan segalanya. Jadwal Mas Aditya. Aku mencatat waktu-waktu dia mengaku pergi dinas luar kota. Waktu dia pulang terlambat. Aku memeriksa pengeluaran di rekening bersama kami. Aku menemukan penarikan tunai yang tidak biasa. Pembayaran di tempat-tempat yang tidak pernah dia ceritakan padaku. Aku juga mulai mengawasi Sari. Aku melihat bagaimana dia diam-diam menggunakan ponselnya selama jam kerja. Sekali aku berjalan melewati kamarnya dan melihatnya memeluk boneka beruang besar. Boneka yang sama yang kulihat dibawa pulang Mas Aditya beberapa hari sebelumnya. Dia bilang itu hadiah ulang tahun untuk anak bosnya. Ibu mertuaku, Bu Laras, juga bertingkah sangat aneh. Dia datang ke rumah lebih sering, bukan untuk mengunjungiku, tapi untuk berbicara dengan Sari. Mereka sering duduk di dapur berbisik-bisik. Ketika aku muncul, mereka segera diam dan beralih ke topik sepele. Dia juga memberi Sari hadiah, jepit rambut cantik, krim wajah. Dia memperlakukannya lebih baik daripada dia memperlakukanku. Aku merasa ada aliansi gelap yang terbentuk di rumahku sendiri, dan aku sedang didorong ke pinggir. Kecurigaan, kesepian, dan perasaan dikhianati menggerogoti jiwaku. Aku menjadi lebih pendiam, lebih menarik diri. Mas Aditya menyadarinya dan berpura-pura khawatir. Ada apa denganmu belakangan ini? Kau selalu tampak lelah dan banyak pikiran. Kalau ada yang mengganggumu, kau harus cerita padaku. Dia memainkan peran suami yang perhatian dengan sempurna, sementara dialah penyebab semua penderitaanku. Aku hanya memberikan senyum lemah dan menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, aku hanya banyak kerjaan. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Aku belum punya cukup bukti. Jika aku membuat keributan sekarang, mereka akan menyangkal semuanya, dan aku akan menjadi istri yang cemburu dan paranoid. Aku harus menunggu, mengumpulkan lebih banyak bukti. Aku butuh bukti kuat dan tak terbantahkan untuk membuka kedok mereka di hadapan semua orang. Dan aku tidak tahu bahwa keputusan berikutnya, keputusan yang tampak sangat modern dan cerdik, akan membawaku pada bukti yang paling mengerikan. Hidup di bawah atap yang sama dengan orang-orang yang kau curigai mengkhianatimu adalah siksaan. Setiap hari aku harus memakai topeng, berpura-pura gembira, memalsukan kepercayaan. Sementara hatiku menggeliat karena rasa sakit dan keraguan, aku tahu aku tidak bisa terus begini. Aku harus tahu kebenarannya, tidak peduli seberapa kejamnya itu.
Dan kemudian sebuah ide muncul di benakku. Kamera. Di era teknologi ini, tidak ada yang bisa mengungkapkan kebenaran lebih efektif daripada mata elektronik yang tidak pernah tidur. Dengan dalih memastikan keamanan rumah, aku menyarankan kepada Mas Aditya agar kami memasang sistem pengawasan CCTV. Dia langsung setuju, mungkin agar tidak tampak mencurigakan. Ide bagus, sayang. Belakangan ini situasi keamanan sedang rumit. Memasang kamera akan memberi kita ketenangan pikiran. Dia bahkan tampak sangat antusias dan menghubungi perusahaan instalasi sendiri. Tapi aku satu langkah di depannya. Aku memberitahunya bahwa aku punya teman di bisnis itu yang bisa melakukannya dengan harga lebih baik dan menjamin privasi kami. Tentu saja itu hanya alasan. Aku telah meriset sendiri dan memilih jenis kamera tersembunyi ultra kecil yang bisa disembunyikan dengan sempurna dan terhubung langsung ke ponselku. Hari itu aku mengambil cuti kerja, mengatakan itu untuk mengawasi pemasangan. Aku menyuruh teknisi memasang kamera biasa di tempat-tempat yang terlihat, seperti pintu masuk, taman, dan ruang tamu. Tetapi pada saat yang sama, aku diam-diam memasang kamera mikro di tempat-tempat yang kurasa paling sensitif. Aku menyembunyikan satu di jam meja di ruang tamu menghadap sofa. Satu lagi menyamar sebagai pengisi daya ponsel di ruang kerja Mas Aditya. Dan menempatkan yang terakhir di sudut tersembunyi di dapur. Aku tidak berani menaruh satu di kamar tidur. Mungkin sebagian dari diriku masih takut dihadapkan dengan pemandangan terburuk yang mungkin terjadi. Pada hari-hari pertama, semuanya tampak normal. Di layar ponselku, aku hanya melihat rutinitas sehari-hari. Sari terus bekerja dengan teliti. Mas Aditya pergi dan pulang kerja pada jam biasanya. Aku sudah mulai bertanya-tanya apakah aku benar-benar terlalu paranoid. Tapi suatu Rabu sore, saat aku di kantor, aku menerima notifikasi gerakan dari kamera di ruang tamu. Aku membuka aplikasinya. Mas Aditya pulang lebih awal dari biasanya. Dia bilang padaku ada rapat penting yang akan berlangsung sampai malam. Kebohongan lain. Dia masuk rumah, melihat sekeliling, dan langsung pergi ke dapur tempat Sari sedang menyiapkan makan malam. Aku beralih ke kamera di dapur, dan kemudian aku melihatnya. Mas Aditya mendekatinya dari belakang, melingkarkan lengannya di pinggang Sari, dan memeluknya. Sari tidak menolak sama sekali. Sebaliknya, dia menyandarkan kepalanya ke bahu suamiku dan tertawa pelan. Mereka membisikkan sesuatu satu sama lain. Kemudian, Mas Aditya membungkuk dan mencium lehernya. Tangannya tidak lagi hanya di pinggangnya, tetapi mulai meluncur ke bawah. Darahku mendidih. Aku harus menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak berteriak di tengah kantor. Jadi, itu benar. Itu bukan lagi kecurigaan. Itu adalah kenyataan kotor yang terjadi di rumahku sendiri. Aku ingin lari pulang segera untuk menangkapnya basah, tetapi akal sehat menahanku. Bukti ini masih belum cukup kuat. Mereka bisa menyangkalnya, mengatakan itu hanya bercanda. Aku butuh sesuatu yang lebih solid. Aku mematikan layar dan mencoba berkonsentrasi pada pekerjaanku, tetapi pikiranku adalah pusaran angin. Pukulan telak datang 2 hari kemudian pada hari Jumat pagi. Aku memberitahu semua orang di rumah bahwa aku harus pergi dinas ke Surabaya dan tidak akan kembali sampai malam. Tentu saja aku tidak pergi kemana-mana. Aku berkendara ke sebuah kafe dekat rumah. Aku duduk di sana dengan mata terpaku pada layar tabletku yang menyiarkan gambar kamera secara langsung. Setelah aku pergi, Mas Aditya juga tidak pergi kerja. Dia tinggal di rumah, mengatakan dia merasa agak tidak enak badan. Rumah itu diserahkan kepadanya, dan Sari sendirian. Mereka tidak langsung bertindak. Mereka menunggu beberapa saat, seolah-olah berhati-hati. Tapi, sekitar jam 10 pagi, ibu mertuaku Bu Laras datang. Dia mengejutkanku. Apa yang dia lakukan di sana jam segini? Dan kemudian percakapan di antara mereka bertiga, yang direkam dengan sangat jelas oleh kamera tersembunyi di jam,
mengungkapkan konspirasi yang mengerikan. "Bu, kenapa ibu datang jam segini?" Suara Mas Aditya terdengar agak kesal. "Kalau ibu tidak datang, bagaimana ibu tahu betapa malasnya kalian berdua?" kata Bularas, tapi nadanya tidak memarahi. Dia duduk di sofa. Sari bergegas membawakannya segelas air. "Apa Ratna sudah pergi?" tanyanya. "Ya, dia dinas luar kota, baru kembali nanti malam," jawab Mas Aditya. "Bagus," Bularas mengangguk. "Kalau begitu ibu akan singkat saja. Ibu sudah tahu tentang kalian berdua." Mas Aditya dan Sari menatapnya tertegun. "Bu, apa maksud ibu? Jangan pura-pura." Bularas tertawa meremehkan. "Apa kalian pikir kalian bisa membodohi ibu? Tapi sudahlah, ibu tidak menyalahkan kalian. Pria mana yang tidak bosan pada satu titik dengan hal yang sama? Ratna memang sangat mampu ya, tapi dia terlalu kaku. Selalu memikirkan pekerjaan. Wajar kalau kau bosan dengannya." "Aku tidak percaya apa yang kudengar. Ibu mertuaku tidak hanya mengetahuinya, dia juga menyetujuinya." Tapi kemudian suaranya menjadi serius. "Satu hal adalah bermain, hal lain adalah mengelap mulut setelahnya. Kau tidak boleh membiarkan Ratna tahu. Jika dia tahu, dia akan membuat skandal, minta cerai, dan ingin membagi harta Gonogini. Dan itu akan jadi masalah. Saat ini, semuanya atas namanya. Jika kalian bercerai sekarang, kau akan pergi tanpa membawa apa-apa, nak." "Lalu, aku harus bagaimana, Bu?" tanya Mas Aditya dengan suara putus asa. "Teruskan saja, tapi dengan hati-hati," kata Bularas dengan nada penuh perhitungan. "Dia anak baik dan berhutang banyak pada kita. Dia tidak akan berani bilang apa-apa. Bertindaklah seolah-olah Sari adalah adik perempuan yang kau ayomi, dan terus perlakukan Ratna dengan manis, supaya dia terus membawa uang ke rumah. Kita tunggu beberapa tahun lagi sampai kita punya kendali atas keuangan. Dan kemudian, jika kau ingin meninggalkannya, kita lihat nanti." Dia menoleh ke Sari dan menepuk tangannya. "Dan kau, nak, jadilah anak baik dan lakukan apa yang kukatakan. Aku tidak akan mengecewakanmu." Aku duduk di kafe membatu. Seluruh tubuhku gemetar. Jadi itu bukan hanya perselingkuhan. Itu adalah penipuan terorganisir. Dan ibu mertuaku adalah otak intelektualnya. Mereka tidak hanya ingin mengkhianatiku secara emosional. Mereka ingin mengambil seluruh hartaku. Mereka telah mengubahku menjadi pion dalam permainan catur kotor mereka. Air mataku mengalir, tetapi kali ini bukan karena rasa sakit, tetapi karena kemarahan dan kebencian yang mendalam. Mereka ingin bermain catur. Baiklah, aku akan bermain dengan mereka. Tetapi dalam permainan ini, akulah yang akan memberikan skakmat terakhir. Dan aku tidak tahu bahwa hari yang kupilih untuk membalikan papan catur itu adalah ulang tahun pernikahan kami yang paling suci. Sejak hari aku melihat video fatal itu, aku menjadi orang yang berbeda. Cangkang istri yang baik dan penurut hancur. Di bawahnya hanya tersisa wajah yang licik dan penuh perhitungan. Aku tidak lagi menangis. Aku tidak lagi mengeluh. Setiap hari aku pergi ke kantor, tersenyum, dan mengelola bisnisku dengan sempurna. Tapi ketika aku pulang, aku memakai topeng lain, topeng kelelahan dan kekhawatiran, untuk menyembunyikan badai yang berkecamuk di dalam diriku. Aku tahu, jika aku mengungkapkan perubahanku terlalu cepat, mereka akan waspada. Sandiwaraku harus dimainkan dalam bentuk sempurna sampai akhir. Aku memulai serangan balik diam-diam. Mengikuti saran pengacaraku, Bapak Anwar, aku diam-diam mengumpulkan semua bukti. Aku menyimpan salinan cadangan dari semua video kamera tersembunyi. Aku mengunduh semua laporan bank dan menandai setiap pengeluaran mencurigakan dari Mas Aditya. Aku mengumpulkan semua dokumen terkait pembelian rumah, mobil, dan polis asuransi yang atas namaku. Aku mengatur semuanya dengan teliti dan membuat berkas yang tak tergoyahkan. Dengan setiap bukti yang kutambahkan, aku merasa punya satu peluru lagi di senjataku. Pada saat yang sama, aku mulai melaksanakan rencana keuanganku sendiri. Dengan dalih membutuhkan modal besar untuk membuka cabang keempat pusat kebugaran,
Aku meminta Mas Aditya menandatangani beberapa dokumen otorisasi. Mungkin diganggu oleh rasa bersalah dan ingin bertindak seperti suami yang mendukung istrinya, dia menandatangani tanpa ragu dan tanpa membaca tulisan kecilnya. Dia tidak tahu bahwa di antara kertas-kertas ini ada dokumen penting, surat kuasa yang memberiku hak penuh atas harta bersama pernikahan. Dengan kertas ini di tanganku, aku diam-diam mentransfer sebagian besar tabungan bersama kami ke rekening baru atas namaku. Aku juga mulai mengalihkan kontrak bisnis penting dari pusat-pusatku ke perusahaan baru yang diam-diam kudirikan. Sepotong demi sepotong, aku membangun sekoci penyelamatku sendiri dan bersiap untuk hari ketika aku akan meninggalkan kapal karam bernama pernikahan ini. Kehidupan di rumah itu menjadi panggung besar di mana kami berempat adalah aktornya. Mas Aditya dan Sari terus bertemu di belakangku, meski dengan lebih hati-hati. Ibu mertuaku terus memainkan peran mertua yang pengertian, sesekali menelpon untuk menanyakan kabarku dan menasihatiku agar lebih manis pada suamiku. Dan aku memainkan peran istri yang kelelahan karena pekerjaan, sedikit sedih atas kelalaian suaminya, tetapi yang mempercayainya sepenuhnya. Aku sengaja memancing pertengkaran kecil dan kekesalan sepele, agar mereka berpikir aku masih wanita naif yang cemburu pada hal-hal remeh. Mereka tidak tahu bahwa setiap tindakan mereka, setiap kebohongan mereka, ada di bawah pengamatanku yang cermat. Waktu berlalu, dan segera ulang tahun pernikahan kami yang ke-10 mendekat. Sebuah ide melintas di benakku. Itu adalah momen yang sempurna untuk menurunkan tirai. Ulang tahun, hari yang seharusnya penuh cinta dan kebahagiaan, akan menjadi hari penghakiman, hari kebenaran, dan penghinaan. Aku memutuskan untuk mengubah hari ini menjadi senjata, pukulan mematikan terhadap kepalsuan mereka. Seminggu sebelum hari peringatan itu, aku mulai merencanakan. Aku menampilkan diriku sangat antusias. Sayang, kataku pada Mas Aditya, ulang tahun ke-10 kita hampir tiba. Aku ingin melakukan sesuatu yang sangat istimewa. Mungkin untuk meredakan rasa bersalahnya, atau sekedar melanjutkan permainannya, dia menunjukkan dirinya sangat reseptif. Tentu saja cintaku, apapun yang kau inginkan, kau akan mendapatkannya. Aku ragu-ragu dan berpura-pura malu. Aku ingin menyiapkan makan malam romantis hanya untuk kita berdua di rumah. Aku akan memasak hidangan favoritmu. Kita akan mengenang masa lalu. Ide yang luar biasa, serunya dan memelukku. Malam itu, aku akan pulang sangat awal. Aku berjanji padamu bahwa tidak ada rapat dan tidak ada mitra yang akan menghalangi. Dia tidak tahu bahwa janji ini akan menjadi kebohongan yang paling tidak tahu malu. Aku juga berbicara dengan Sari. Sari, lusa adalah ulang tahun pernikahan saya dan Bapak. Bisakah kamu mengambil cuti sehari dan pulang kampung? Saya ingin punya ruang privasi total dengan suami saya. Sari segera mengangguk dengan tatapan pengertian. Tentu saja Bu Ratna, saya mengerti sepenuhnya. Jangan khawatir, saya akan berangkat pagi-pagi sekali. Dia tidak tahu bahwa aku tidak memberinya hari libur. Aku memberinya alasan sempurna untuk tinggal dan mengambil bagian dalam pesta pribadinya sendiri. Semuanya sudah siap, panggung sudah diatur, para aktor siap untuk peran mereka. Aku juga siap untuk peranku sebagai sutradara. Aku berbicara dengan pengacaraku, Pak Anwar, dan memberitahunya tentang rencanaku. Dia sedikit khawatir, tetapi akhirnya setuju untuk membantuku. Dia berjanji akan ada di sana pada saat yang tepat dengan semua bukti yang tak terbantahkan. Dan kemudian, hari yang menentukan itu tiba. Di pagi hari, aku bangun dan menatap pria yang tidur nyenyak di sampingku. 10 tahun. Selama 10 tahun, aku telah mencintai pria ini. Tapi hari ini akan menjadi hari terakhir. Aku tidak lagi merasakan sakit, hanya tekad yang dingin. Aku akan mengubah ulang tahun ini menjadi pemakaman pernikahan kami. Aku akan membuat mereka membayar semua yang telah mereka lakukan.
aku akan membuat mereka tidak pernah melupakan pesta kejutan ini. Tapi aku tidak tahu bahwa kenyataan yang akan kusaksikan sore itu akan lebih keras dan lebih kotor daripada apapun yang telah disiapkan pikiranku untuk dihadapi. Hari ulang tahun pernikahan ke-10 kami dimulai seperti mimpi. Aku bangun pagi dan menyiapkan sarapan mewah. Mas Aditya memelukku dari belakang, menghirup aroma rambutku dan berbisik, "Selamat hari jadi, sayang. Malam ini seluruh dunia akan menjadi milikmu." Kata-katanya masih semanis madu, tapi aku hanya merasakan dingin yang menusuk. Aku tersenyum, berbalik, dan memberinya ciuman ringan di bibir. "Aku akan menunggumu." Setelah dia berangkat kerja, aku memulai persiapan untuk perayaanku. Aku pergi ke supermarket dan membeli bahan-bahan paling segar. Aku membersihkan rumah, menempatkan vas dengan mawar merah yang dulu sering dia berikan padaku. Aku menghias ruang makan dengan lilin wangi dan pita sutra lembut. Semuanya disiapkan dengan sempurna, seolah-olah aku benar-benar mengharapkan malam yang romantis. Pada saat yang sama, bagaimanapun, aku memeriksa kamera tersembunyi. Semuanya bekerja dengan baik. Aku juga menelpon pengacaraku, Pak Anwar, untuk mengonfirmasi waktunya. Semuanya sudah siap. Sekitar jam 4 sore, saat aku memberikan sentuhan akhir di dapur, ponselku berdering. Itu Mas Aditya. "Halo sayang, ada apa?" Aku mencoba membuat suaraku terdengar ceria. "Apa kau sudah di jalan?" Ada keheningan di ujung sana selama beberapa detik. Dan kemudian, suaranya terdengar lelah dan bersalah. "Cintaku, aku benar-benar minta maaf. Ada sesuatu yang tak terduga muncul. Direktur utama baru saja terbang dari Singapura dan memanggil rapat darurat dengan seluruh dewan direksi. Aku tidak bisa menolak. Aku mungkin baru bisa kembali sangat larut malam. Kita harus menunda makan malam kita." Aku membeku dengan ponsel di tangan, seolah-olah seember air es telah disiramkan padaku di tengah musim dingin. Meskipun aku sudah tahu dia pembohong dan sudah siap secara psikologis, aku tidak percaya dia bisa begitu kejam. Tepat di ulang tahun ke-10 kami, dia memilih untuk menipuku dengan cara yang keterlaluan. "Tidak, jangan khawatir sayang. Aku berhasil menahan isak tangis." Suaraku gemetar. "Pekerjaan lebih penting. Pergilah rapat, aku akan menunggumu di rumah." "Aku sangat-sangat menyesal," katanya dengan suara penuh penyesalan. "Aku akan menebusnya. Aku bersumpah, aku mencintaimu lebih dari apapun." Aku menutup telepon. Tanganku gemetar begitu hebat hingga ponsel jatuh ke lantai dapur. Hancur berkeping-keping seperti hatiku saat itu. Aku sempat menyimpan harapan kecil, bahwa dia mungkin masih memiliki sedikit hati nurani, setidaknya hari ini. Tapi dia telah membuktikan padaku bahwa aku tidak berarti apa-apa baginya. Air mata mulai mengalir. Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, aku membiarkan diriku menangis. Aku merosot ke lantai, memeluk lututku, dan terisak. Aku menangisi kebodohanku, menangisi 10 tahun masa mudaku yang terbuang sia-sia. Tapi aku tidak menangis lama. Bel pintu menarikku kembali ke kenyataan. Aku buru-buru mengeringkan air mataku. Aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Aku melihat monitor keamanan. Itu adalah kurir bunga. Aku ingat bahwa aku telah memesan buket lavender, bunga yang melambangkan penantian dan kesetiaan. Betapa ironisnya. Aku membuka pintu dan menerima bunga itu. Tapi ketika aku hendak menutupnya, aku membeku. Di kejauhan di ujung jalan, aku melihat sosok yang akrab. Seorang gadis dengan gaun putih berdiri di sana melihat ke rumahku, dengan ponsel di tangannya. Itu Sari. Kenapa dia ada di sini? Bukankah dia bilang mau pulang kampung? Pikiran mengerikan melintas di benakku. Bagaimana jika Mas Aditya tidak ada di rapat sama sekali? Bagaimana jika dia ada di suatu tempat dekat sini bersamanya? Bagaimana jika telepon tadi hanya kedok? Aku berlari ke dalam. Aku membuka aplikasi kamera di tabletku. Aku cepat-cepat memeriksa semua kamera.
Taman, pintu masuk, tidak ada apa-apa. Ruang tamu, sudut baca, ruang kerja, juga tidak ada. Jantungku berdebar kencang. Apakah aku salah lihat? Tapi tepat ketika aku hendak menutup aplikasi, sebuah ide muncul. Aku tidak memasang kamera di kamar tidur kami, tetapi aku memasang satu di lorong lantai 2, tepat di seberang pintu kamar utama. Dengan tangan gemetar, aku memilihnya. Layar menunjukkan lorong kosong, pintu kamar tidur tertutup. Tapi kemudian aku menejamkan pandanganku. Ada yang aneh. Cahaya redup bersinar dari bawah pintu kamar tidur. Dan melalui mikrofon sensitif kamera, aku mendengar musik samar. Melodi jazz lembut yang sangat disukai Mas Aditya. Dia ada di rumah. Dia telah membohongiku. Dia kembali ke rumah, bukan untuk mengejutkanku, tetapi untuk mengejutkan wanita lain. Dia telah mengubah ulang tahun kami menjadi pertemuan rahasia di rumah kami sendiri. Kemarahan berkobar di dalam diriku dan menghanguskan semua rasa sakit, semua kelemahan. Aku tidak bisa lagi berpikir jernih. Aku hanya tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku mematikan tablet dan langsung keluar. Aku tidak akan kembali segera. Aku akan memberi mereka cukup waktu untuk menikmati pesta mereka. Aku berkendara ke kafe terdekat. Aku memesan kopi hitam pahit. Aku duduk di sana dan melihat menit-menit berlalu di jam. Aku menunggu. Aku menunggu sampai hari gelap. Aku menunggu sampai aku yakin mereka berada di puncak ekstasi mereka. Dan kemudian, ketika jam menunjukkan pukul 7 malam, aku berdiri. Aku tahu sudah waktunya untuk kembali. Sudah waktunya sandiwara mereka berakhir, dan sandiwaraku akhirnya dimulai. Aku tidak tahu bahwa adegan yang akan segera kusaksikan akan lebih menjijikkan dan tidak tahu malu daripada apapun yang bisa dibayangkan oleh imajinasi tergelapku. Aku berkendara pulang dalam keheningan seperti di makam. Rute yang akrab setiap hari sekarang terasa tak berujung. Dengan setiap lampu jalan yang kulewati, hatiku mendingin sedikit lagi. Aku tidak lagi merasakan sakit. Perasaan itu sekarang adalah mati rasa, penerimaan brutal bahwa semuanya sudah berakhir. Aku hanya punya satu tujuan tersisa, membuat mereka membayar kekejian mereka. Mobil berhenti di jalan masuk. Lampu rumah menyala, tetapi tirai tertutup. Usaha kikuk untuk bersembunyi ini tampak konyol bagiku. Aku keluar dari mobil tanpa botol anggur, tanpa hidangan yang telah kusiapkan. Aku hanya membawa ponselku, satu-satunya senjataku. Aku menggunakan kunciku sendiri dan membuka pintu tanpa suara. Rumah itu sunyi, tetapi itu bukan keheningan yang damai. Itu adalah keheningan jebakan yang menunggu mangsanya. Ruang tamu kosong. Meja romantis yang telah kusiapkan masih tak tersentuh, tetapi tampak terbengkalai dan tidak pada tempatnya. Musik jazz lembut terus melayang turun dari lantai 2. Aku tidak langsung naik. Aku berkeliling lantai dasar seperti pemilik yang memeriksa wilayahnya untuk terakhir kalinya. Semuanya ada di tempatnya. Benda-benda yang kupilih dan kutempatkan secara pribadi. Tetapi mereka tidak lagi menjadi milikku. Mereka telah ternoda oleh kebohongan. Saat aku melewati kamar mandi utama, jantungku berdegup lagi. Pintunya tidak tertutup, tetapi hanya sedikit terbuka. Dan tidak hanya musik, tetapi suara lain datang dari dalam. Air mengalir, tawa, bisikan. Aku merasa seolah-olah tangan tak terlihat meremukan jantungku. Apakah mereka tidak di kamar tidur? Apakah mereka berani? Keingintahuan yang menyakitkan mendorongku maju. Aku tidak bisa menahannya. Aku berjinjit mendekat dan menahan napas. Melalui celah pintu, di bawah cahaya kuning redup, sebuah adegan terungkap yang lebih menjijikkan daripada yang bisa kubayangkan. Di berbentuk hati yang kupilih, khusus untuk momen relaksasi kami. Mas Aditya dan Sari duduk, keduanya telanjang bulat,
terbenam dalam air berbusa hangat. Di sekitar bak mandi terhampar kelopak mawar, dan beberapa lilin wangi menyala, menciptakan suasana yang sangat romantis. Mas Aditya bersandar, dan Sari duduk di pangkuannya membelakangiku. Kepalanya bersandar di dadanya. Tangannya meluncur tak henti-hentinya di tubuh gadis itu. Mereka tertawa, berbisik, dan bertukar ciuman basah di bak mandiku, di rumahku, pada ulang tahun pernikahanku yang ke-10. Aku tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak ada rasa sakit, tidak ada kemarahan, tidak ada kemurkaan. Hanya rasa jijik yang tak terbatas. Rasanya seperti ribuan serangga menggeliat di dadaku. Aku salah. Aku telah meremehkan ketidakmaluan mereka. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka menghinaku dengan cara yang paling terbuka dan kejam. Mereka telah mengubah tempat paling suci dari pernikahan kami menjadi kolam najis. Aku mundur tanpa suara. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena tekad yang telah mencapai puncaknya. Aku tidak akan masuk. Aku tidak akan memberi mereka kesenangan melihatku berteriak atau menderita. Aku tidak akan memberi mereka perayaan yang lebih berkesan lagi. Aku berbalik dan berjalan pergi tanpa suara seperti kucing. Aku naik ke lantai 2 ke kamar tidur kami dan kemudian ke kamar Sari. Aku mengulangi persis apa yang telah kurencanakan. Aku mengumpulkan semua pakaian mereka dari lemari, dari tempat tidur, dari keranjang cucian. Aku tidak meninggalkan apapun, bahkan pakaian dalam kotor sekalipun. Aku mengambil ponsel, dompet, kunci mobil mereka, membawa semuanya ke gudang, dan menguncinya. Kemudian aku kembali ke lorong di lantai dasar. Tawa mereka masih bergema menjijikan. Aku mendekat dan diam-diam menutup pintu kamar mandi. Grendel itu meluncur ke tempatnya dengan bunyi klik kering. Kemudian, aku mengambil gantungan kunciku, mencari kunci kamar mandi, dan memasukkannya ke dalam lubang kunci. Klik logam yang dingin. Pintu terkunci dari luar. Setelah melakukan ini, aku dengan tenang pergi ke ruang tamu dan duduk di sofa. Aku mengambil ponselku, membuka WhatsApp, dan mencari grup keluarga besar Wiryo. Aku menarik nafas dalam-dalam dan mengetik pesan dengan nada ceria dan antusias. Tapi setiap kata syarat dengan racun. Halo semuanya, aku punya kejutan besar. Malam ini kita merayakan ulang tahun kami dengan pesta yang sangat istimewa. Aku ingin mengundang kalian semua, Bapak Ibu, Paman, Bibi, Sepupu, untuk datang sekarang juga merayakannya bersama kami. Akan ada pertunjukan air yang benar-benar spektakuler, yang pasti tidak akan pernah kalian lupakan. Aku menekan kirim. Nada notifikasi berbunyi. Aku meletakkan ponsel di meja. Di telingaku, terdengar musik jazz telah berhenti. Sebagai gantinya, aku mendengar gedoran di pintu dan teriakan panik dari kamar mandi. Siapa di sana? Siapa yang mengunci pintu? Ratna, itu kau. Buka segera. Senyum sedingin es terbentuk di bibirku. Pesta kejutanku baru saja dimulai, dan aku tidak sabar melihat wajah para tamu terhormatku saat mereka menikmati pertunjukan unik ini. Waktu setelah mengirim pesan terasa berlalu dengan kelambatan yang menyiksa. Setiap detik adalah keabadian. Di kamar mandi, gedoran di pintu semakin kuat, semakin panik. Teriakan Mas Aditya dan Sari bercampur, dan berubah dari keterkejutan dan kemarahan menjadi kepanikan dan ketakutan. Ratna, aku tahu kau di luar sana. Buka pintu ini segera. Jangan lakukan hal bodoh. Bu Ratna, tolong bukakan saya. Saya takut sekali. Aku tetap tidak bergerak di sofa. Tangan bersilang, kaki menyilang. Aku memejamkan mata dan menikmati simfoni keputusasaan ini. Itu persis suara yang ingin ku dengar. Itu adalah pembayaran awal pertama untuk apa yang telah mereka lakukan. Aku tidak menjawab. Diamku adalah siksaan yang paling kejam. Semakin mereka berteriak, semakin mereka membuktikan kelemahan dan rasa bersalah mereka. Sekitar 20 menit kemudian, ponselku mulai bergetar. Pesan di grup keluarga,
mulai masuk. Pesta mendadak sekali, Nak. Ada kabar gembira. Suara seorang bibi. Kenapa tidak bilang dari tadi? Tanya seorang paman dengan penasaran. Kami sedang di jalan, tunggu kami. Dan kemudian, orang yang paling kutunggu-tunggu angkat bicara. Ibu mertuaku, Bu Laras. Anak ini selalu saja dengan ide-idenya. Ibu dan bapak baru saja makan malam. Baiklah kalau begitu. Ibu akan telepon yang lain supaya mereka datang juga, biar lebih ramai. Aku tersenyum. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan dorongannya untuk pamer dan kecintaannya pada keramaian, dia tidak akan melewatkan perayaan apapun, terutama yang diselenggarakan oleh menantu yang diam-diam ingin dia singkirkan. Dia akan menyeret semua orang ikut serta dan mengubah pestaku menjadi acara tak terlupakan bagi seluruh klan. Seperti yang kuduga, bel pintu berbunyi hampir setengah jam kemudian. Tamu-tamu pertama telah tiba. Aku melihat monitor keamanan. Itu adalah adik perempuan Mas Aditya dengan suaminya dan 2 anak kecil mereka. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku memakai topeng ketenangan dan pergi membuka pintu. Halo, selamat datang. Masuklah. Aku tersenyum. Senyum tuan rumah yang sempurna. Ngomong-ngomong Ratna, ada apa dengan pesta mendadak ini? Adik iparku bertanya dengan heran saat dia masuk. Rumah ini sama sekali tidak terlihat siap untuk pesta. Ini pesta khusus, sebentar lagi dimulai. Jawabku dengan nada penuh arti. Buat diri kalian nyaman. Pada saat yang sama, gedoran dan teriakan dari kamar mandi semakin keras dan jelas. Tolong, ada orang di luar sana. Buka pintunya. Adik iparku dan suaminya saling memandang dengan kaget. Suara apa itu Ratna? Tanyanya bingung. Oh, itu pasti TV. Jawabku acuh tak acuh saat aku pergi ke dapur untuk menyajikan minuman. Pasti film aksi. Mas Aditya suka sekali belakangan ini. Mereka tampak ragu. Tetapi melihat sikap tenangku, mereka tidak berani bertanya lebih lanjut. Tapi segera lebih banyak tamu datang. Paman termuda dengan istrinya. Lalu 2 bibi dengan keluarga mereka. Ruang tamu yang tadinya sunyi dipenuhi dengan kebisingan dan orang-orang. Semua orang penasaran. Semua orang bertanya tentang pesta kejutan itu. Dan semua orang mendengar nada yang semakin putus asa datang dari kamar mandi. Demi Tuhan, tolong seseorang bantu kami terkunci. Suara Sari sudah serak karena terlalu banyak berteriak. Ratna, kau penyihir, buka pintu ini. Hinaan Mas Aditya bisa terdengar. Orang-orang yang hadir tidak bisa lagi berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Mereka menatapku. Mereka saling memandang, dan bisik-bisik mulai menyebar. Ada apa di dalam sana? Itu terdengar seperti suara Aditya dan pembantunya. Kenapa mereka di dalam sana? Dan kenapa Ratna begitu tenang? Aku tetap diam. Aku bergerak, menyajikan teh, menawarkan buah. Wajahku tidak menunjukkan perubahan sedikit pun, seolah-olah aku benar-benar tidak mendengar apa-apa. Ketenanganku yang menakutkan hanya membuat suasana semakin aneh dan tegang. Tidak ada yang berani bertanya langsung padaku. Mereka hanya melemparkan pandangan bingung satu sama lain. Dan kemudian tokoh utama drama itu tiba, mertuaku. Bu Laras masuk dengan senyum berseri-seri, diikuti oleh suaminya, Pak Harjo. Pesta macam apa yang ribut begini? Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia berhenti di tempat. Merasakan suasana aneh, dan yang paling penting, mendengar teriakan putra kesayangannya. Aditya? Aditya anakku, kau di mana? Dia berteriak kaget. Bu, keluarkan aku dari sini, Ratna mengunciku. Suara Mas Aditya datang dari dalam penuh kelegaan, tiba-tiba seolah melihat cahaya. Semua mata tertuju padaku. Bu Laras berlari ke arahku dengan mata merah. Apa yang kau lakukan pada anakku? Buka pintu ini segera. Dia mengangkat tangannya untuk memukulku, tapi aku mundur dan berkata dengan dingin. Tenanglah ibu mertua. Putramu sedang sibuk dengan pertunjukan untuk pesta. Ibu dan yang lainnya duduklah dan tunggu sebentar. Yang terbaik belum tiba. Dia begitu marah sehingga tidak bisa bicara. Dia hanya terengah-engah. Pak Harjo mendekat dengan wajah muram. Ratna, jangan keterlaluan.
Buka pintunya. Aku tidak keterlaluan, Bapak Mertua, jawabku tegas. Yang keterlaluan adalah putra Bapak. Dan aku pikir sudah waktunya bagi semua orang untuk mengetahui wajah aslinya. Aku menoleh ke yang lain dan meninggikan suaraku. Paman, bibi, dan sepupu sekalian, terima kasih sudah datang. Pertunjukan yang kujanjikan akan segera dimulai. Aku hanya ingin mengajukan satu pertanyaan. Apakah kalian penasaran ingin tahu hadiah apa yang diberikan suamiku untuk ulang tahun pernikahan kami yang ke-10? Pertanyaanku membuat semua orang terdiam, dan aku tahu bahwa pintu kamar mandi ini akan menjadi panggung yang tak terlupakan. Pertanyaanku menggantung di udara, tebal dan berat. Ruang tamu yang luas tenggelam dalam keheningan yang mencekik. Tidak ada yang berbisik lagi. Semua orang menatapku, dan kemudian ke pintu kamar mandi yang bergetar karena gedoran. Teriakan dari dalam sudah lebih pelan, digantikan oleh campuran permohonan dan hinaan. Mereka tahu ini bukan lelucon. Drama nyata akan segera dimulai. Bularas, setelah ledakan kemarahannya yang awal, sepertinya mulai menyusun potongan teka-teki itu. Wajahnya berubah dari merah menjadi putih pucat. Dia tidak lagi berteriak. Dia hanya menatapku dengan campuran kebencian dan sesuatu yang tampak seperti ketakutan. Dia tahu bahwa putranya bukan orang suci. Tetapi dia mungkin tidak pernah membayangkan aku akan berani melakukan sesuatu yang begitu drastis. Ratna, Pak Harjo, ayah mertuaku, menengahi dengan suara serius dan terkontrol, mencoba berpegang pada sisa-sisa otoritas sebagai kepala keluarga. Aku bilang padamu untuk terakhir kalinya, buka pintunya. Pakaian kotor dicuci di rumah. Kau mempermalukan seluruh keluarga. Mempermalukan? Aku menoleh padanya dengan senyum pahit di bibir. Bapak mertua, yang mempermalukan keluarga ini bukan aku. Aku hanya menyingkap tirai kotor supaya semua orang bisa melihat kebenaran di baliknya. Aku pikir sebagai anggota keluarga ini, semua orang berhak tahu orang seperti apa keponakan, sepupu yang selalu mereka banggakan itu sebenarnya. Aku tidak menunggu reaksinya. Dengan tenang, aku mendekati pintu kamar mandi. Aku meletakkan tanganku di gagangnya, tetapi tidak langsung membukanya. Aku berbalik dan melihat semua wajah tegang di ruang tamu. Apa kalian siap menikmati pertunjukannya? Tanyaku. Suaraku masih manis, tetapi dengan kekejaman yang tak salah lagi di bawahnya. Tidak ada yang menjawab. Semua orang menahan napas dan menunggu. Aku bisa melihat rasa ingin tahu di mata mereka bercampur dengan ketakutan. Mereka ingin tahu kebenarannya, tetapi pada saat yang sama, mereka takut menghadapinya. Baiklah, kalau kalian siap, kataku, perlahan memasukkan kunci ke dalam lubang. Suara logam bergema telanjang dan dingin dalam keheningan. Di dalam, Mas Aditya dan Sari sepertinya mendapatkan secercah harapan ketika mendengar kunci itu. Mereka berhenti menggedor pintu. Mereka membukanya! Mereka membukanya! Aku mendengar suara Sari penuh kelegaan. Mereka pikir mimpi buruk akan segera berakhir. Mereka tidak tahu itu baru saja dimulai. Aku memutar kunci dengan lembut. Klik grendel yang terlepas terdengar. Aku memegang gagangnya, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian di depan mata seluruh keluarga, aku menariknya terbuka lebar. Hal pertama yang mereka lihat adalah awan uap panas yang mengepul keluar dari kamar mandi. Ketika uap menghilang, panggung terbuka. Whirlpool berbentuk hati itu masih penuh busa dan kelopak mawar yang layu. Lilin wangi hampir habis terbakar, meneteskan lilin ke lantai. Dan di tengah pemandangan romantis ini, berdiri dua aktor utama kami, Mas Aditya dan Sari. Keduanya telanjang bulat. Mereka berdiri di sana, membungkuk bersama, wajah pucat dan mata tersesat. Ketika mereka melihat pintu yang tiba-tiba terbuka dan puluhan mata menatap tajam ke arah mereka, mereka membeku seperti patung garam. Sari secara naluriah membungkuk cepat dan mencoba sia-sia menutupi dadanya dengan tangan untuk menyembunyikan ketelanjangannya. Gerakan yang hanya membuat pemandangan itu semakin menyedihkan. Mas Aditya berdiri di sana seolah membatu, matanya terbelalak.
Dia menatapku dan kemudian pada sekelompok kerabat yang menonton mereka. Tertegun. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Seluruh rumah tenggelam dalam keheningan mutlak. Keheningan yang lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Semua orang terdiam. Bibi, paman, sepupu, semuanya berdiri tak bergerak, menatap pemandangan yang sulit dipercaya ini. Mereka pernah mendengar gosip, mereka pernah curiga, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah kejutan yang terlalu besar. Keponakan teladan, pria beristri, melakukan sesuatu yang begitu bejat dengan karyawan muda di rumahnya sendiri. Dan kemudian keheningan itu pecah, bukan oleh suaraku atau oleh dua orang yang bersalah itu, tetapi oleh teriakan melengking dari Bularas. Dia mencengkeram jantungnya, mata terbelalak, dia bergoyang dan ambruk di lantai. "Ibu, Bularas!" Teriakan panik bergema lagi. Orang-orang mulai bergerak kacau. Beberapa berlari untuk membantu Bularas. Yang lain mencari sesuatu untuk membantunya bernapas. Yang lain memanggil ambulans. Di tengah kekacauan ini, aku tetap tidak bergerak di ambang pintu. Tatapan dinginku terpaku pada dua orang yang meringkuk di whirlpool. Aku menatap Mas Aditya tepat di matanya yang penuh penghinaan, ketakutan, dan kebencian. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mengisyaratkan sedikit senyuman. Senyum paling dingin yang kubisa. Pestaku, pertunjukanmu. Apakah kau merasa ini spektakuler, sayangku? Dan aku tahu bahwa ini baru permulaan. Badai sesungguhnya akan segera pecah. Dalam sekejap, rumahku berubah menjadi pasar yang kacau. Teriakan, tangisan, bisikan dan ratapan Bularas bercampur menjadi kebisingan yang memekakkan telinga. Bularas tidak benar-benar pingsan. Dia memainkan peran lain. Peran ibu yang hancur karena dosa putranya, untuk mengalihkan perhatian dan membangkitkan rasa kasihan. Tapi tindakan ini tidak lagi berhasil. Mereka mungkin mengasihaninya, tetapi mereka tidak bisa menghapus gambaran kotor yang baru saja mereka saksikan. Di tengah kekacauan, aku adalah satu-satunya yang tetap tenang. Aku tidak bergegas membantu Bularas, dan tidak peduli dengan komentar di sekitarku. Mataku tetap terpaku pada dua pendosa di kamar mandi. Mereka masih meringkuk di sana, tidak berani keluar. Mereka tidak punya pakaian dan handuk untuk menutupi diri. Mereka benar-benar terisolasi, terekspos pada penghakiman semua orang. Sesaat kemudian, mungkin karena dia telah mendapatkan kembali sedikit ketenangan, ayah mertuaku, Pak Harjo, meraung. "Kenapa kalian cuma berdiri di sana? Cari sesuatu untuk menutupi mereka dan bawa mereka ke kamar segera." Dia menoleh ke adik iparku. "Pergi ke kamar Ratna dan bawakan mereka 2 handuk." Adik iparku masih pucat karena syok, berlari ke atas. Detik kemudian, dia melemparkan 2 handuk ke kamar mandi dan bergegas keluar tanpa berani melihat lagi. Mas Aditya dan Sari dengan kikuk membungkus diri mereka dengan handuk. Dengan kepala tertunduk, mereka mencoba melewati kerumunan kerabat untuk sampai ke lantai 2. Setiap langkah yang mereka ambil disertai dengan tatapan menghina dan bisikan menggigit. "Ya Tuhan, aku tidak percaya. Dia selalu tampak begitu tulus dan lurus. Dan gadis itu dengan wajah polos itu. Siapa sangka?" Aku tetap berdiri di sana, tangan bersilang, menyaksikan mereka melarikan diri dalam penghinaan. Itu adalah harga yang harus mereka bayar. Begitu 2 orang yang bersalah itu menghilang, semua perhatian tertuju padaku. Bularas, dibantu oleh beberapa kerabat, duduk di sofa dan memulai pertunjukan menangis dan meratapnya. Dia tidak lagi menghinaku. Dia menoleh ke para bibi, memegang tangan mereka dengan air mata berlinang. Sungguh malang nasibku, saudara-saudara. Sial sekali aku. Membesarkan anak, menikahkannya hanya untuk dia berakhir melakukan sesuatu yang mempermalukan seluruh keluarga. Dan menantu yang tahu apa yang terjadi,
Bukannya bicara pada suaminya dan menasihatinya, dia malah merancang sirkus ini untuk mempermalukan kita semua. Apa arti hidupku ini? Dia sangat licik. Dia mencoba mengubah dirinya dan putranya menjadi korban, dan aku menjadi istri yang kejam dan tak kenal ampun, tidak mampu menjaga penampilan demi kebaikan keluarga. Beberapa kerabat yang tidak pernah terlalu menyukaiku mulai setuju dengannya. Benar juga, bagaimanapun mereka suami istri, hal-hal seperti itu diselesaikan di balik pintu tertutup. Apa yang dilakukan Ratna agak terlalu berlebihan membuat skandal seperti ini. Bagaimana kita menghadapi tetangga sekarang? Aku hanya tersenyum pahit. Aku tahu itu adalah momenku untuk berbicara. Aku tidak bisa membiarkan mereka memutarbalikkan fakta untuk mengubahku dari korban menjadi pelaku. Aku melangkah maju dengan tenang di hadapan Bularas dan kelompok itu. Ibu mertua, paman, dan bibiku tersayang, kataku dengan suara jelas dan tegas. Aku tahu apa yang kulakukan hari ini mungkin tampak berlebihan bagi kalian. Tapi aku ingin bertanya satu hal. Jika kalian ada di posisiku, apa yang akan kalian lakukan? Aku tidak menunggu jawaban mereka. Aku melanjutkan. Selama 10 tahun, aku telah memenuhi kewajibanku sebagai menantu dan istri. Apakah keluarga ini pernah kekurangan sesuatu? Apakah aku tidak sopan? Apakah aku pernah meremehkan mertuaku atau siapapun dari kalian? Ruangan itu tenggelam dalam keheningan. Tidak ada yang bisa menyangkal apa yang telah kulakukan untuk keluarga ini. Aku sudah sabar. Aku sudah menutup mata. Suaraku mulai sedikit gemetar. Bukan karena kelemahan, tetapi karena kemarahan yang ditekan. Aku menipu diriku sendiri, berpikir suamiku hanya hilaf, bahwa tanda-tanda itu kebetulan. Tapi aku tidak tahan lagi. Tidak ketika pegawai ini, orang yang tidur dengan suamiku, berani menantang dan menghinaku. Aku tidak bisa diam ketika ibu mertuaku sendiri, orang yang selalu kuhormati, adalah orang yang menutupi kesalahan putranya dan bahkan mendorongnya. Kau bohong! Bularas melompat berdiri dan menunjuk ke arahku. Kapan aku pernah menutupi anakku? Bahwa ibu tidak menutupinya? Aku menatap lurus ke matanya dengan tatapan setajam pisau. Apa ibu ingat apa yang ibu katakan pada Aditya dan Sari Jumat pagi lalu saat aku sedang dinas luar kota? Ibu menasihati putra ibu untuk melanjutkan dengan Sari, tapi dengan hati-hati. Ibu bilang kita harus menunggu beberapa tahun lagi sampai kalian punya kendali atas keuangan. Dan kemudian, jika dia ingin meninggalkanku, kita lihat nanti. Apa ibu perlu aku memutar rekamannya supaya ibu dan seluruh keluarga bisa mendengarnya lebih jelas? Kata-kataku seperti bom kedua yang meledak di tengah ruang tamu. Bularas membeku, wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergerak tanpa mengeluarkan suara. Dia tidak percaya bahwa rencana jahatnya telah direkam. Para kerabat juga tertegun. Mereka menatap Bularas dengan tidak percaya. Ternyata wanita ini, yang selalu membanggakan moral dan prinsipnya, bisa menyimpan pikiran dan tindakan hina seperti itu. Situasinya telah benar-benar berbalik. Aku bukan lagi istri cemburu yang membuat skandal. Aku adalah korban yang bangkit untuk mengungkap penipuan terorganisir. Dan aku tahu ini masih belum semuanya. Potongan terakhir masih hilang. Sebuah babak di mana tidak hanya kebenaran emosional, tetapi juga kebenaran finansial akan terungkap. Dan aku tidak tahu bahwa kemunculan tak terduga satu orang akan membawa drama ini ke akhir yang lebih klimaks. Kata-kataku tentang rekaman itu bertindak seperti racun yang sepenuhnya melumpuhkan kemampuan Bularas untuk membela diri. Dia merosot kembali ke sofa dengan tatapan kosong, menggumamkan kalimat tak berarti pada dirinya sendiri. Dia telah kalah. Dia kalah dengan cara yang paling memalukan dan menyedihkan di hadapan seluruh keluarganya. Setelah keterkejutan awal mereka, para kerabat mulai memandangnya dengan berbeda. Tidak lagi dengan hormat, tetapi dengan penghinaan dan kekecewaan. Ya Tuhan, aku tidak akan pernah menyangka Lara seperti ini. Pantas saja Ratna yang malang bertindak sejauh ini. Tidak semua yang berkilau itu emas. Pak Harjo, ayah mertuaku,
juga kehilangan semua ketenangannya setelah istrinya ambruk. Dia duduk di sudut dalam diam. Wajahnya menua 10 tahun dalam sekejap. Keluarga yang selalu bangga dengan prinsip dan asal-usulnya, sekarang menjadi lelucon, tumpukan puing. Pada saat ketegangan tertinggi, bel pintu berbunyi lagi. Semua orang terlonjak. Siapa yang bisa datang jam segini? Aku pergi dengan tenang untuk membukanya. Di pintu berdiri Bapak Anwar, pengacaraku. Dia mengenakan setelan jas gelap elegan, tas kerja kulit di tangan, dan 2 rekan muda menemaninya. Kehadirannya yang profesional dan berwibawa segera menarik perhatian semua orang. Selamat malam semuanya. Saya Anwar, pengacara dan kuasa hukum klien saya, Ibu Ratna. Katanya memasuki ruangan dengan suara jelas dan tegas yang bergema di seluruh ruang tamu. Saya di sini malam ini atas permintaan Ibu Ratna untuk mengklarifikasi beberapa masalah hukum di hadapan seluruh keluarga. Kemunculan pengacara itu adalah pukulan telak terhadap keluarga suamiku. Mereka tidak menduga bahwa aku tidak hanya berani membuat skandal, tetapi juga menyiapkan pertempuran hukum habis-habisan. Mas Aditya dan Sari turun diam-diam dari lantai 2 ketika mereka mendengar keributan. Ketika mereka melihat Pak Anwar dan timnya, wajah mereka semakin pucat. Pak Anwar tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Dia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan beberapa berkas yang diletakkannya rapi di meja kopi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dia memulai. Pertama, terkait hubungan tidak sah antara Bapak Aditya dan Saudari Sari. Kami memiliki bukti lengkap dan tak terbantahkan, termasuk foto, video, dan pernyataan saksi. Ini adalah dasar yang kuat bagi Ibu Ratna untuk mengajukan gugatan cerai dengan menimpakan kesalahan penuh kepada Bapak Aditya. Dia berhenti sejenak dan menatap Mas Aditya. Kedua, dan ini masalah yang lebih penting, keuangan. Dia mengangkat berkas tebal. Di sini kami memiliki daftar rinci semua transaksi bank, kontrak pembelian properti dan barang berharga pernikahan selama 10 tahun terakhir. Dan setelah analisis menyeluruh, kami telah menemukan indikasi penyalahgunaan kepercayaan, penggelapan, dan penyembunyian aset secara sistematis oleh Bapak Aditya. Ruang tamu kembali sunyi. Semua orang menahan napas. Pak Anwar membalik halaman dengan nada presisi seorang jaksa. Secara khusus, dalam 3 tahun terakhir, Bapak Aditya telah berulang kali menarik sejumlah besar uang dari rekening bersama dengan dalih investasi bisnis. Namun, dalam melacak aliran uang, kami menemukan bahwa semua dana ini ditransfer ke rekening pribadi Saudari Sari dan beberapa kerabatnya. Jumlah totalnya melebihi 4 miliar rupiah. Tidak, itu tidak benar, Mas Aditya tergagap, mencoba membela diri. Aku meminjamkan uang itu. Meminjamkan? Pak Anwar tersenyum ironis. Kami juga memiliki rekaman Bapak Aditya dan Saudari Sari mendiskusikan penggunaan uang ini untuk membeli villa liburan di Puncak. Itu bukan pinjaman, itu adalah tindak pidana penggelapan harta bersama. Lanjutnya, tidak memberinya kesempatan bernapas. Selanjutnya, kami memiliki bukti bahwa Ibu Laras, ibu Bapak Aditya, berulang kali meminta sejumlah besar uang kepada Ibu Ratna dengan dalih membantu keluarga. Jumlah ini juga kami anggap sebagai bagian dari struktur terorganisir untuk penguasaan aset. Dia menoleh ke Bu Laras yang masih duduk tak bergerak di sofa. Bu, tindakan ini bisa, jika terbukti di pengadilan, merupakan tindak pidana. Bom terakhir telah diledakkan. Itu bukan hanya perceraian. Itu bisa menjadi kasus pidana. Ketakutan terpancar di wajah semua yang terlibat. Mereka pikir mereka hanya menipu istri yang naif. Mereka tidak menduga bahwa tindakan mereka telah melanggar hukum begitu berat. Oleh karena itu, Pak Anwar menyimpulkan dengan suara tegas. Kami datang ke sini hari ini untuk mengajukan proposal kepada Anda. Entah keluarga menerima perjanjian perceraian yang telah kami ajukan, di mana Bapak Aditya harus mengembalikan semua uang yang disalahgunakan dan melepaskan aset lainnya, atau kami akan menyerahkan berkas lengkap ini ke pengadilan dan pihak berwenang. Pilihan ada di tangan Anda. Dia meletakkan perjanjian perceraian yang sudah disusun di atas meja.
Semua mata tertuju padanya, seolah-olah itu adalah vonis mati. Keluarga Wiryo, orang-orang yang selalu begitu sombong, terus-menerus meremehkan orang lain, sekarang benar-benar terpojok. Tidak ada jalan keluar. Sandiwara mereka, fasad keluarga yang berprinsip dan bermoral, telah secara resmi berakhir dalam penghinaan terdalam yang mutlak. Dan aku tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi mulai saat itu. Keheningan yang menyusul pernyataan Pak Anwar lebih menakutkan daripada badai. Itu adalah keheningan keruntuhan, keputusasaan. Seluruh keluarga Wiryo tetap tak bergerak seperti patung. Wajah pucat, darah terkuras habis. Mereka menatap perjanjian perceraian di meja, lalu saling memandang dengan panik. Sandiwara sudah berakhir, dan mereka tidak lagi memiliki peran untuk dipegang. Pak Harjo, ayah mertuaku, adalah orang pertama yang ambruk. Pria patriarki yang selalu menghargai kehormatan di atas segalanya, tidak sanggup menanggung penghinaan seperti itu. Dia mencengkeram dadanya, wajahnya membiru, dan jatuh ke lantai. "Bapak, Pak Harjo!" Teriakan sekali lagi memenuhi rumah yang tenggelam kembali dalam kekacauan. Tapi kali ini bukan kekacauan kemarahan, tetapi ketakutan dan ketidakberdayaan. Sementara semua orang bergegas memanggil ambulans dan membantu Pak Harjo, Pak Anwar dan aku tetap duduk tenang. Kami tidak pergi. Kami butuh jawaban terakhir. Beberapa saat kemudian, setelah Pak Harjo menerima pertolongan pertama, Mas Aditya terhuyung keluar. Dia tampak seperti mayat hidup. Rambutnya biasanya selalu rapi, berantakan. Pakaian desainernya kusut. Dia tidak berani menatap mataku. Dia mendekati meja, mengambil pena dengan tangan gemetar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menandatangani perjanjian perceraian. Setiap goresan, canggung dan ragu-ragu adalah pengakuan yang terlambat. Ketika dia meletakkan pena, Bularas keluar dari ruangan. Dia tidak lagi menangis, tidak lagi berteriak. Dia tampak 20 tahun lebih tua. Matanya bengkak dan tak bernyawa. Dia menatapku dan kemudian pada kertas dengan tanda tangan putranya. Desahan dalam keluar dari dadanya. "Ambil itu," katanya dengan suara serak. "Anggap keluarga ini berhutang padamu." Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya memberi tanda pada Pak Anwar. Dia memeriksa tanda tangan dengan hati-hati, dan kemudian mengumpulkan semua dokumen. "Pekerjaan kami di sini selesai. Kami permisi," kata Pak Anwar dengan sopan. Aku juga berdiri dalam diam dan pergi ke pintu. Aku tidak merasakan euforia kemenangan, hanya kelelahan dan kekosongan yang luar biasa. 10 tahun. 10 tahun masa muda, cinta, dan pengorbanan berakhir dengan tanda tangan gemetar dan kalimat pahit. Saat aku berjalan melewati pintu itu, aku tahu bahwa satu babak hidupku tertutup selamanya. Babak penuh kepalsuan manis dan rasa sakit nyata. Pada hari-hari berikutnya, aku hidup dalam ketenangan yang kubutuhkan. Aku pindah dari villa dan kembali ke apartemen kecilku tempat aku tinggal sebelum menikah. Formalitas perceraian dan pengalihan aset ditangani dengan cepat dan profesional oleh Pak Anwar. Sesuai kesepakatan, Mas Aditya pergi tanpa membawa apa-apa. Villa, mobil, dan semua uang yang dia gelapkan dikembalikan padaku. Aku mendengar bahwa keluarga Wiryo harus menjual apartemen mereka untuk membayar utang dan biaya pengobatan Pak Harjo. Mas Aditya tidak bisa bangkit setelah kehilangan segalanya, istri, harta, dan kehormatan. Dia kehilangan pekerjaannya dan tenggelam dalam alkohol. Tanpa uang, Sari meninggalkannya dengan cepat dan menghilang tanpa jejak. Cinta mendalamnya ternyata didasarkan pada kebohongan dan kepentingan materi. Bularas jatuh dalam depresi setelah syok dan penolakan oleh kerabatnya. Keluarga yang dulu begitu bangga dengan kekayaan dan statusnya, sekarang menjadi tumpukan abu, pelajaran mahal tentang keserakahan dan kepalsuan. Mereka telah membayar harga yang sangat tinggi untuk apa yang telah mereka lakukan.
Aku tidak bersukacita atas kemalangan mereka. Aku hanya melihat kenyataan telanjang dari karma. Kau menuai apa yang kau tabur. Mereka menabur angin dan menuai badai. Adapun aku tidak membiarkan diriku tenggelam di masa lalu. Aku memulai hidup baru. Aku fokus mengembangkan jaringan wellnessku. Pekerjaan memberiku kegembiraan dan kepercayaan diri kembali. Aku menekuni hobi yang sempat kulupakan. Melukis, menari, bergabung dengan klub buku. Aku bepergian lebih banyak, menemukan tempat-tempat baru, bertemu orang-orang baru. Aku menyadari betapa besar dan indahnya dunia ini, dan bahwa kebahagiaan tidak harus bergantung pada seorang pria. Aku juga melakukan sesuatu yang kuanggap perlu. Aku menggunakan sebagian dari uang yang dipulihkan untuk membuat yayasan kecil bernama Yayasan Phoenix, yang menghususkan diri dalam menawarkan dukungan hukum dan psikologis gratis kepada wanita yang menjadi korban kekerasan atau pengkhianatan dalam pernikahan. Aku ingin menggunakan ceritaku sendiri untuk membantu wanita lain agar mereka tidak harus melalui rasa sakit dan ketidakberdayaan yang pernah kuderita. Suatu sore saat presentasi yayasan, aku melihat sosok yang akrab di belakang ruangan. Itu Mas Aditya. Dia lebih kurus dan tua. Dia tidak berani mendekat. Dia hanya mengamatiku diam-diam dari kejauhan. Di matanya, aku tidak lagi melihat kesombongan atau perhitungan. Hanya penyesalan yang terlambat. Mata kami bertemu sesaat. Aku tidak memalingkan muka. Aku hanya mengangguk sedikit. Itu bukan isyarat pengampunan, tetapi kedamaian. Semua rekening telah dilunasi. Di akhir acara, Pak Anwar mendatangi saya sambil tersenyum. Kau benar-benar bersinar hari ini, Ratna. Aku berhutang itu padamu. Jawabku dengan senyum tulus. Terima kasih, sekutu hebatku. Bersama-sama, kami melihat keluar jendela saat matahari terbenam di atas kota Jakarta. Langit merah menyala, indah seperti lukisan. Aku tahu bahwa hidupku, seperti burung phoenix, telah bangkit dari abunya lagi. Masa depan baru, perjalanan baru terbentang di hadapanku. Dan kali ini, aku akan menulis kisah kebahagiaanku sendiri. Kisah tanpa kebohongan, hanya dengan ketulusan dan kedamaian. Waktu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia bisa memudarkan ingatan, menyembuhkan luka, dan membantu kita memandang masa lalu dengan ketenangan. 1 tahun setelah perceraian, hidupku telah mengambil arah baru. Pusat kebugaranku tidak hanya pulih, mereka berkembang lebih dari sebelumnya. Aku membuka 2 cabang baru dan memberi puluhan orang pekerjaan. Yayasan Phoenix juga bekerja dengan kapasitas penuh, membantu banyak wanita menemukan keadilan dan kehidupan baru. Aku sibuk, tetapi itu adalah kesibukan yang penuh makna dan sukacita. Aku telah menemukan misiku, bukan untuk menjadi istri yang sempurna, tetapi wanita yang berguna bagi masyarakat. Aku tidak lagi banyak memikirkan Mas Aditya dan keluarganya. Sesekali, rumor sampai padaku bahwa setelah masa pengangguran dan kejatuhan, dia menemukan pekerjaan sebagai staf kantor dengan gaji pas-pasan. Bahwa Bularas menjadi wanita pendiam dan kesepian setelah syok dan pengucilan sosial. Bahwa kesehatan Pak Harjo memburuk setiap hari. Mereka bukan lagi sosok kuat dan sombong di masa lalu. Mereka hanya sisa-sisa masa lalu dari kilauan palsu yang ada dalam keterlupakan. Aku tidak merasakan sukacita atas kemalangan mereka atau dendam. Hanya kebenaran sederhana bahwa hidup, meski terlambat, selalu adil. Suatu sore, saat aku bersiap meninggalkan kantor, aku menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Permisi, boleh saya bicara dengan Bu Ratna? Itu suara seorang gadis muda, agak malu-malu. Ya, ini saya. Siapa ini? Saya Sari, Bu. Aku membeku. Sari, nama yang kucoba hapus dari ingatanku setelah setahun. Kenapa dia menelponku? Apa maumu? Suaraku berubah dingin. Bu, bisakah Ibu menemui saya sebentar? Saya punya sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan.
Tolong, sekali ini saja. Keingintahuan mengalahkan kewaspadaan. Aku setuju menemuinya di sebuah kafe kecil. Sari 1 tahun kemudian telah berubah total. Dia bukan lagi pegawai naif atau kekasih yang kurang ajar. Dia kurus, pucat, berpakaian sederhana. Matanya tidak lagi memiliki kilatan kelicikan itu, tetapi kesedihan yang mendalam. Dia duduk di hadapanku dengan kepala tertunduk. "Maafkan saya, Bu." Itu hal pertama yang dia katakan, suaranya gemetar. Saya tahu sudah terlambat untuk mengatakan ini, tapi saya benar-benar menyesal. Saya bodoh. Uang dan janji-janji itu membutakan saya. Aku tetap diam dan mengamatinya. Setelah saya meninggalkan rumah ibu, lanjutnya, saya pikir saya bisa memulai hidup baru dengan uang itu. Tapi saya salah. Pak Aditya mendatangi saya setelah perceraian untuk meminta semuanya dari saya. Dia bilang itu uangnya. Saya harus mengembalikannya. Dia mengambil semuanya dari saya. Apartemen, mobil, bahkan sedikit tabungan yang saya miliki. Dia menelantarkan saya tanpa ampun. "Itu harga yang harus kau bayar," kataku tanpa emosi. Ya, dia mengangguk saat air mata mulai mengalir. "Ini hukuman saya. Tapi saya tidak datang untuk meminta belas kasihan ibu. Saya datang untuk mengembalikan sesuatu pada ibu." Dia mengambil sebuah kotak kecil dari tasnya dan mendorongnya ke arahku. "Apa ini?" tanyaku. "Ini cincin kawin ibu," katanya dengan suara pecah. Hari itu, di tengah kekacauan, saya diam-diam mengambilnya. Saya pikir akan menjualnya untuk bertahan hidup, tapi saya tidak bisa. Setiap kali saya melihatnya, saya merasa bersalah. Itu milik ibu. Aku membuka kotaknya. Cincin berlian yang diberikan Mas Aditya pada hari pernikahan kami masih tergeletak di sana, berkilau dan indah. Tapi bagiku, itu tidak punya arti lagi. Itu hanya simbol kebohongan. Aku menutup kotak itu dan menyerahkannya kembali padanya. Aku tidak membutuhkannya lagi. Simpanlah, jual, dan mulailah dari awal. Anggap itu pelajaran pertamamu tentang cara mendapatkan uang melalui usahamu sendiri. Sari menatapku tidak percaya. Dia mungkin tidak menyangka orang yang telah dia beri begitu banyak penderitaan akan memperlakukannya seperti itu. Dia menangis terseduh-seduh. "Terima kasih, Bu. Terima kasih." Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku berdiri dan pergi. Aku tidak memaafkannya, tetapi aku juga tidak lagi membencinya. Menyimpan dendam hanya membebani jiwa. Melepaskannya adalah cara sejati untuk membebaskan diriku. Saat aku meninggalkan kafe, gerimis mulai turun. Aku tidak mencari tempat berteduh. Aku berjalan terus di tengah hujan dan membiarkan tetesan dingin membasuh sisa-sisa terakhir masa lalu. Pertemuan dengan Sari seperti epilog yang benar-benar menutup bab lama dan menyakitkan. Bulan-bulan kemudian, di pagi yang cerah, Pak Anwar menelponku dengan euforia. "Ratna, kau punya waktu sebentar? Aku punya kabar baik." "Ada apa?" Aku tertawa. "Kasus Aditya dan keluarganya sekarang sudah ada putusan akhir. Dengan bukti baru yang kami temukan dari korban lain, dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena penipuan dan penggelapan. Ibunya, Laras, menerima 3 tahun masa percobaan sebagai komplotan. Keadilan akhirnya ditegakkan sepenuhnya." Aku merasa sangat lega. "Terima kasih, Pak Anwar. Terima kasih untuk semuanya." "Tidak perlu berterima kasih," katanya. "Oh, dan satu hal lagi. Aku mengadakan pesta kecil di tempatku akhir pekan ini. Kau harus datang. Ada seseorang yang ingin kuperkenalkan padamu." "Siapa?" tanyaku penasaran. "Itu rahasia. Datanglah dan kau akan tahu." Di akhir pekan, aku pergi ke tempat Pak Anwar. Itu adalah pesta kebun yang nyaman dengan hanya beberapa teman. Dan kemudian Pak Anwar memperkenalkanku pada seorang pria. Dia tinggi dengan wajah ramah dan senyum hangat. "Ratna, ini Bayu, arsitek yang sangat berbakat dan teman baikku." Kami berjabat tangan, mata kami bertemu, dan aku merasakan sedikit koneksi, kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Malam itu,
Kami berbicara berjam-jam tentang pekerjaan, hobi, kehidupan. Aku menemukan bahwa kami memiliki banyak kesamaan. Dia juga telah melalui perpisahan yang menyakitkan dan sedang dalam perjalanan membangun kembali dirinya sendiri. Ketika kami berpisah, dia meminta nomor teleponku. Saya berharap punya kesempatan untuk mengundangmu minum kopi, katanya dengan senyum hangat yang sama. Aku tersenyum dan mengangguk. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak terburu-buru mencari cinta baru, tetapi aku tahu bahwa setelah musim dingin yang panjang dan dingin, hatiku mulai merasakan sinar matahari pertama. Benih kebahagiaan baru mungkin mulai bertunas. Dan kali ini, aku tidak akan lagi naif. Aku akan membiarkan segalanya mengalir dengan hati terbuka, tetapi pikiran yang jernih. Hidup masih sangat panjang, dan aku siap menerima hal-hal baik yang menantiku. Pertemuan dengan Bayu seperti angin segar yang bertiup lembut ke dalam hidupku yang sudah tenang, dan membawa rasa manis baru. Kami mulai bertemu tanpa tergesa-gesa, tanpa gairah yang diburu-buru. Perasaan kami tumbuh perlahan, dibangun di atas pengertian dan harmoni. Dia adalah pria dewasa, mendalam dan perhatian. Dia tidak membuat pidato berbunga-bunga. Dia menunjukkan kasih sayangnya melalui gerakan kecil yang tulus. Dia ingat bahwa aku suka teh melati dengan madu di pagi hari. Dia bersedia menyetir 1 jam hanya untuk membawakanku kue yang pernah kusebutkan sepintas. Dia mendengarkan rencanaku untuk bisnis dan yayasan Phoenix dengan rasa hormat dan kekaguman yang tulus. Di sisinya, aku tidak harus kuat sepanjang waktu. Aku bisa menjadi diriku sendiri, menunjukkan kerentanan, berbagi ketakutan yang tidak pernah kuceritakan kepada siapapun. Dia tidak mencoba melindungiku secara berlebihan. Dia hanya tetap di sisiku. Dia memegang tanganku dan berkata, "Aku di sini. Kau tidak sendirian." Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa aman kembali, dicintai sepenuhnya dan tanpa syarat. Setahun setelah kami bertemu, dalam perjalanan ke Bali yang magis, dia memintaku untuk menikah dengannya tanpa lilin, tanpa mawar, tanpa janji muluk. Dia hanya memegang tanganku, menatap mataku, dan berkata, "Ratna, menikahlah denganku. Aku tidak akan menjanjikanmu hidup mewah karena kau sudah memilikinya. Aku hanya bisa menjanjikan bahu untuk bersandar, rumah yang selalu penuh tawa, dan cinta yang tulus seumur hidupku." Aku menangis bahagia dan puas dan berkata, "Ya." Pernikahan kami dirayakan di pantai yang dicium matahari dan angin sepoi-sepoi, dengan hanya keluarga dan teman terdekat. Dalam gaun putih bersih, aku berjalan bergandengan tangan dengan Bayu, menyusuri lorong bunga putih. Aku menatap pria di sisiku, orang yang akan menemaniku seumur hidup, dan aku tahu bahwa aku telah menemukan tempat perlindunganku yang sebenarnya. Kebahagiaan tidak selalu datang pertama kali. Ia datang setelah kau melewati badai, setelah kau belajar mencintai diri sendiri dan menghargai apa yang kau miliki. Kehidupan pernikahan kami tidak memiliki drama seperti di film. Itu adalah rangkaian hari-hari sederhana, tetapi penuh cinta. Dia mendukungku dalam pekerjaanku dan menjadi penasihat yang tak ternilai. Aku merawat sarang kecil kami dan belajar memasak hidangan favoritnya. Kami membaca bersama, menonton film bersama, bepergian, dan menemukan dunia. Kami berbagi setiap sukacita dan setiap kesedihan. 2 tahun setelah pernikahan, aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Saat aku menggendongnya, Bayu ada di sisiku, meremas tanganku. Matanya bersinar. "Terima kasih sayang," katanya. "Terima kasih telah memberiku keluarga yang utuh." Melihat putraku dan pria yang kucintai, aku merasa seperti wanita paling bahagia di dunia. Semua rasa sakit di masa lalu tampak sangat jauh, hanya kenangan samar. Sesekali, kabar tentang Aditya masih sampai padaku. Dia telah dibebaskan dari penjara setelah pengurangan hukuman, tapi hidupnya tidak pernah sama lagi.
tanpa pekerjaan, tanpa keluarga, tanpa teman, dia menjalani kehidupan sepi di desa terpencil. Aku tidak lagi membencinya. Aku hanya merasa kasihan. Dia pernah memiliki segalanya, tapi keserakahan dan kepalsuannya telah mengambil semuanya darinya. Kisahku, yang dimulai dengan pengkhianatan dan air mata, memiliki akhir yang bahagia. Tapi itu bukan akhir yang merupakan buah keberuntungan. Itu adalah akhir yang ditempa dengan keberanian, dengan kemauan, dan dengan keyakinan pada kebaikan. Aku melintasi musim dingin yang panjang dan gelap, tapi aku tidak menyerah. Aku mengubah luka-lukaku menjadi kekuatan, rasa sakitku menjadi pelajaran, dan akhirnya menemukan musim semi yang berseri-seri untuk diriku sendiri. Musim semi dengan sinar matahari, dengan bunga, dengan tawa putraku, dan dengan pria yang selalu di sisiku dan memegang tanganku melewati setiap badai. Ketika aku melihat ke belakang, hanya ada satu hal yang ingin kukatakan kepada semua wanita yang telah menghadapi atau akan menghadapi kesulitan. Jangan pernah kehilangan harapan. Jangan pernah kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Setelah hujan, matahari selalu datang. Dan setelah badai, kebahagiaan akan tiba. Selama kita cukup kuat untuk menunggu dan cukup berani untuk memegangnya. Hidupku adalah buktinya. Para pendengar yang budiman, demikianlah perjalanan penuh badai Ratna berakhir dengan pemenuhan yang sesungguhnya. Saat kita menutup halaman terakhir cerita ini, apa yang mungkin paling membekas pada kita bukanlah kepuasan melihat kejahatan dihukum, tetapi kekaguman mendalam atas kekuatan luar biasa seorang wanita. Kisah Ratna bukan hanya tragedi tentang pengkhianatan. Ini adalah himne kebangkitan kembali. Ini mengajarkan kita bahwa neraka paling kejam terkadang tidak diciptakan oleh nasib, tetapi oleh orang-orang yang paling kita cintai. Dan dari abu kehancuran inilah kita, jika kita memiliki cukup keberanian, dapat bangkit seperti Phoenix, lebih bersinar dan lebih kuat dari sebelumnya. Seringkali kita berpikir bahwa diam itu emas, bahwa kesabaran menjaga kedamaian keluarga. Tetapi kisah ini membuktikan bahwa diam di hadapan kejahatan dan kesabaran di hadapan pengkhianatan bukanlah kebajikan, tetapi bentuk persetujuan yang membiarkan kedengkian menyebar. Ratna mengabdikan 10 tahun untuk kerendahan hati, pengorbanan, dan kepercayaan buta. Dia tidak menyadari bahwa di rumah yang dia bangun dengan cinta dan keringat, dia memelihara ular berbisa. Pelajaran pahit namun berharga di sini adalah bahwa kebaikan dan kesediaan berkorban hanya memiliki nilai jika diberikan kepada orang yang tepat. Jangan pernah menyerahkan diri tanpa syarat sampai kehilangan diri sendiri karena dirimu. Berhentilah menghormati nilaimu sendiri. Kau tidak bisa mengharapkan orang lain menghormatimu. Hal yang paling mengagumkan tentang Ratna bukanlah bagaimana dia membalas dendam, tetapi bagaimana dia bangkit. Dia tidak memilih skandal atau tangisan tanpa akhir. Dia mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan. Air matanya menjadi akal sehat. Dia menggunakan kecerdasan dan tekadnya untuk mengumpulkan bukti dan berjuang secara metodis di front hukum. Ini adalah gambaran wanita modern, mandiri, tangguh, yang tahu cara menggunakan pengetahuan dan hukum untuk melindungi martabat dan hak-haknya. Dia membuktikan bahwa wanita terkuat bukanlah yang tidak pernah jatuh, tetapi yang tahu cara bangkit kembali tepat di tempat dia tersandung dengan kebanggaan dan martabat. Dan mungkin pelajaran terdalam ditemukan pada akhirnya. Ratna tidak membiarkan kebencian melahap jiwanya. Dia memilih untuk melepaskan, memaafkan puing-puing masa lalu, untuk membuka hatinya bagi masa depan yang lebih cerah. Dia menggunakan rasa sakitnya sendiri untuk menciptakan Yayasan Phoenix dan mengubah tragedi pribadinya menjadi misi untuk membantu komunitas. Adalah balas dendam termanis dan paling bermakna untuk menjalani hidup yang terpenuhi, bahagia, dan murah hati, sehingga mereka yang pernah menyakitimu menyadari bahwa mereka tidak bisa menghancurkanmu, tetapi
hanya membuatmu lebih kuat. Kisah yang baru saja kita bagikan diciptakan dengan tujuan tunggal, untuk mendidik, menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan. Setiap karakter dan setiap liku, tidak peduli seberapa dramatisnya, berusaha menyampaikan pesan kemanusiaan dengan harapan bahwa masing-masing dari kita, terutama wanita, akan selalu menemukan kekuatan batin untuk menahan kesulitan apapun. Sebagai penulis cerita ini, saya harus mengakui bahwa momen yang paling mengguncang saya bukanlah adegan di bak mandi, tetapi rekaman percakapan antara Aditya dan ibunya. Kewajaran di mana Bularas menasihati putranya untuk melanjutkan perselingkuhannya dan menunggu beberapa tahun untuk mengambil kendali keuangan sebelum menyingkirkan istrinya, mengungkapkan kebenaran yang brutal. Itu bukan perlindungan ibu yang sederhana. Itu adalah konspirasi yang diperhitungkan dan kebobrokan moral yang tidak dapat diterima. Mereka tidak hanya tidak setia, mereka adalah penipu. Bagi saya, kejahatan terbesar Aditya tidak terletak pada nafsunya, tetapi pada kepengecutan dan kepalsuannya. Dia mengubah cinta dan kesediaan istrinya untuk berkorban menjadi alat untuk keuntungannya sendiri. Dia menginginkan uang istrinya dan cinta kekasihnya. Itu adalah puncak keegoisan. Saya percaya bahwa pria seperti Aditya tidak jarang. Mereka adalah parasit dengan penampilan terawat yang memakan wanita sukses tetapi rentan secara emosional. Detail bahwa Ratna memutuskan untuk memasang kamera tersembunyi adalah titik balik dan bagian yang paling memuaskan saya. Itu menunjukkan transformasinya dari istri yang patuh menjadi wanita yang bertekad, yang tidak lagi menunggu secara pasif, tetapi secara aktif mencari kebenaran. Pesta kejutan itu bisa dianggap kejam, tetapi bagi saya itu adalah tindakan yang perlu. Terkadang kau membutuhkan pisau bedah untuk menyembuhkan luka yang membusuk. Penghinaan yang mereka derita sebanding dengan kerendahan perbuatan mereka. Dan akhirnya, keputusan Ratna untuk membuat Yayasan Phoenix adalah akhir yang saya inginkan. Dia tidak membiarkan tragedinya berakhir dalam kebencian. Dia mengubahnya menjadi awal baru, sumber inspirasi. Itu adalah kedewasaan yang luar biasa. Kemenangan tidak hanya atas musuh-musuhnya, tetapi atas rasa sakitnya sendiri. Kisah ini bagi saya bukan tentang balas dendam, tetapi tentang pembebasan dan kelahiran kembali. Dan Anda? Apa pendapat Anda tentang tindakan Ratna? Jika Anda berada di tempatnya, apakah Anda memiliki keberanian untuk melakukan hal yang sama? Tinggalkan pemikiran dan refleksi Anda di komentar. Setiap pendapat adalah perspektif yang berharga. Jika cerita hari ini membuat Anda berpikir, jangan lupa untuk klik like dan bagikan cerita ini untuk menyebarkan pesan kuatnya. Dan yang terpenting, subscribe ke saluran ini dan aktifkan loncengnya, karena perjalanan kami mencari nilai-nilai kehidupan yang sejati terus berlanjut. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.